Chapter 591. Jimat Penakluk Roh. Han Li melirik kotak yang terbuat dari tulang, tapi tidak bergerak untuk menerimanya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia bertanya, "Apa maksudmu?" Dia tidak akan mengambil kasus ini sebelum menyadari apa itu. Pria tua berwajah merah itu menghela nafas panjang dan berkata, "Rekan Daoi tidak perlu terlalu memikirkannya. Casingnya berisi metode penyempurnaan untuk salah satu jimat pelindung sekte kami, jimat penaklukan roh. Awalnya, hanya master sekte yang bisa mempelajarinya. Saya hanya punya satu niat, saya berharap rekan Taois Han memberikan metode penyempurnaan jimat atas nama saya. Saya tidak ingin jimat itu selamanya hilang dari sekte." Segera setelah itu, dia mengangkat penutup casing untuk mengungkapkan beberapa potongan tulang yang terukir. Jejak keraguan muncul di wajah Han Li. "Jimat penaklukan roh? Karena hanya master sekte yang bisa belajar, maka dirimu yang terhormat pastilah master sekte jimat surgawi." Orang tua itu mengakui, "Saya dengan malu mengakui bahwa saya adalah master sekte ke-57 dari sekte jimat surgawi, sebuah sekte kecil yang sekarat dari negara bagian provinsi awan bunga jin. Sangat menggelikan bahwa seorang kultivator yayasan pendirian seperti saya bertindak dalam posisi master sekte." Ekspresi aneh sesaat muncul di wajah Han Li, tapi dia segera mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia melirik lelaki tua itu dan perlahan berkata, "Jimat penakluk roh pasti unik mengingat hanya master sekte yang bisa mempelajarinya. Rekan Taois Yun tidak takut bahwa saya akan mengetahui isinya? Selain itu, sementara saya telah mendengar nama besar negara Anda, saya belum pernah ke sana sebelumnya, dan saya tidak yakin apakah ada kesempatan yang benar-benar muncul untuk saya kunjungi atau tidak. Dari cara saya melihatnya, bukankah Anda terlalu gegabah?" Ketika orang tua berwajah merah mendengar pertanyaan Han Li, dia tidak mengungkapkan kejutan sedikit pun. Sebagai gantinya, dia menjawab dengan ekspresi menghargai, "Karena saya memberikan item ini kepada Anda, saya telah menerima bahwa rekan Daoi Han akan mempelajari teknik penyempurnaan jimat sebagai pembayaran. Sejujurnya, saya tidak yakin apakah Anda akan tertarik untuk mempelajarinya setelah melihatnya. Meskipun metode penyempurnaan jimat penaklukan roh telah diturunkan dari generasi ke generasi, itu hanya disempurnakan beberapa kali oleh para pendiri. Itu hanya terus diturunkan meskipun tidak disempurnakan oleh master sekte selanjutnya. Dan karena sekte saya sendiri sudah sangat lemah, jimat ini hanya akan berfungsi sebagai mimpi sentimental saya. Mengenai apakah saudara Han bisa tiba di negara jin atau tidak, itu tidak masalah. Saya hanya menemukan ketenangan pikiran bahwa ciptaan pendiri sekte tidak selamanya hilang dari dunia kultivasi. Bahkan jika metode penyempurnaan jimat benar-benar tidak mampu kembali ke sekte, itu akan cukup baik jika rekan Taois Han mewariskannya sehingga tidak tetap hilang. Ketika saya nanti menghadapi generasi master sekte sebelumnya di dunia bawah, saya akan punya alasan." Pria tua berwajah merah itu berbicara dengan senyum pahit. Ketika Han Li mendengar ini, dia agak tercengang. Master sekte Heavenly Talisman hanya mencari ketenangan pikiran. Tampaknya pertukaran itu sangat berpihak pada Han Li dan dia tidak akan menderita kerugian apapun. Jika dia benar-benar tidak mampu pergi ke negara besar jin, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan kotak tulang itu. Tetapi jika dia bisa mengunjungi negara terkenal ini, maka pengiriman barang itu hanya akan membutuhkan sedikit usaha. Lebih jauh lagi, tampaknya jimat penaklukan roh adalah jimat yang agak ajaib sehingga sangat sulit untuk disempurnakan. Ini sangat menggelitik minat Han Li. Menurut pengalamannya yang luas, selain dari jimat yang umumnya disempurnakan dari 5 elemen, ada jimat dengan efek yang tak terduga dan luar biasa yang dikenal sebagai jimat rahasia. Jimat rahasia ini tidak sulit untuk membedakan antara 5 elemen. Selain itu, setiap sekte memiliki metode unik mereka sendiri untuk memperbaiki jimat rahasia mereka sendiri, sehingga sangat sulit bagi orang luar untuk menyalinnya. Misalnya, ketika tetua Istana Bintang hampir membunuhnya dalam serangan diam-diam dari Heaven Void Hall, mereka telah menggunakan proksi yang diproduksi oleh jimat inkarnasi.
Setelah itu, mereka menggunakan jimat transportasi yang unik untuk Istana Bintang untuk melarikan diri. Tentu saja, jimat inkarnasi jauh lebih berharga daripada jimat teleportasi meskipun keduanya merupakan jimat rahasia. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, Han Li menerima kasus tulang tanpa ragu-ragu lebih lanjut dan dengan sungguh-sungguh berjanji, "Saya hanya bisa berjanji bahwa saya akan mencoba yang terbaik." Rekan Taois Yun seharusnya tidak berharap terlalu banyak. "Hehe, tidak apa-apa. Saya sudah benar-benar berterima kasih atas kata-kata saudara Han." Pria tua berwajah merah itu mengucapkan terima kasih beberapa kali. Setelah itu, dia mengobrol sebentar dengan Han Li sebelum dengan bijaksana pergi. Han Li berdiri di dekat pintu masuk gedung saat dia melihat lelaki tua itu pergi sebelum menimbang kotak tulang di tangannya. Itu ringan, tampaknya tidak ada sesuatu yang mendalam tentang kasus tulang itu sendiri. Mei Ning, yang diam-diam berdiri di belakangnya, mau tidak mau bertanya, "Ini pertama kalinya aku mendengar tentang jimat penaklukan roh ini. Mungkinkah itu benar-benar kuat?" Han Li tersenyum pada Mei Ning dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi menurutku itu paling tidak biasa." Segera setelah itu, dia duduk di samping meja di ruangan itu dan mulai memeriksa setiap tulang. "Yi!" Setelah melihat sekilas, Han Li berteriak kaget. Apakah ada masalah dengan metode penyempurnaan jimat?" Mei Ning duduk di seberang Han Li dan meliriknya dengan rasa ingin tahu yang cerah. Sejak ciuman mereka menjadi agak lebih akrab satu sama lain dan kecanggungan asli mereka telah menghilang. "Tidak apa. Hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan jimat penakluk roh sungguh luar biasa. Tidak heran bahwa Sekte Jimat Surgawi tidak berani memperbaiki jimat ini." Setelah melihat-lihat semua tulang, dia dengan santai menutup kotak tulang itu. Mei Ning dengan rasa ingin tahu bertanya, "Materi apa yang menurut saudara Han begitu luar biasa?" Han Li meraih pecahan tulang dan tersenyum, berkata, "Ini bahan utama tidak bisa dianggap banyak. Tapi ada satu bahan luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan batu roh. Jiwa binatang iblis tahap metamorfosis. Bukankah Anda akan mengatakan itu luar biasa? Jiwa binatang iblis pada tahap metamorfosis?" Mei Ning tersentak kaget. Namun, ekspresi misterius Han Li saat dia menggenggam pecahan tulang itu benar-benar luput dari perhatiannya. Setelah beristirahat malam itu, Han Li dan Mei Ning meninggalkan desa tanpa memberitahu siapapun, yang membuat para penjaga desa heran. Han Li mendapati dirinya berdiri di atas tumpukan batu lagi saat dia menatap gurun kuning di depannya. Setelah mendapatkan posisi mereka, Han Li dan Mei Ning menuju desa terdekat. Rencana Han Li cukup sederhana. Temukan kakak laki-laki Mei Ning. Jika dia masih hidup, dia pasti akan ditemukan di desa lain, dan ketika dia ditemukan, Han Li akan membawanya dan Mei Ning ke Gunung Stormwind. Mei Ning merasa bahwa rencana ini masuk akal dan mengikuti jejaknya tanpa mengeluh. Kemudian dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke pasir yang tak berujung. Di hamparan tanah merah darah, ada selusin pria dan wanita muda berjubah abu-abu dengan tombak tulang diam-diam memanjat gundukan tinggi dan perlahan-lahan mengelilinginya. Di puncak gundukan, ada banyak binatang hijau dengan leher pendek dan tebal yang saat ini meringkuk dalam tidur mereka. Ini adalah binatang umbra dengan nama kodok Gyokin. Tubuh mereka kecil dan tertutup gumpalan. Sementara mereka muncul seolah-olah mereka hanya kodok yang diperbesar dari dunia fana, mereka tidak memiliki satu ons racun pun di tubuh mereka dan merupakan salah satu dari sedikit binatang umbra yang dapat dimakan manusia. Orang-orang ini secara alami datang untuk berburu kodok Gyokin untuk meringankan krisis kekurangan pangan di desa mereka. Tindakan kelompok itu gesit dan diam. Pada saat mereka benar-benar mengelilingi mereka, kodok Gyokin tiba-tiba membuka mata merahnya dan melihat bahwa ada manusia sekitar 100 meter jauhnya. "Menyerang!" Segera setelah itu diteriakkan, binatang itu mulai serak untuk memperingatkan, tetapi dalam sekejap mata, lebih dari selusin tombak tulang putih berkilau ditembakkan ke arah binatang itu. Akibatnya, sebagian besar kodok Jadeyin telah melompat menjauh,
dan hanya 2 yang bertemu dengan rentetan tombak. Namun, keduanya adalah kodok yang paling kuat dan mereka berhasil menghindar, berakhir dengan hanya goresan dari tombak. Kodok Jadein termasuk di antara binatang umbra yang paling lemah. Selain mampu menyemburkan beberapa suap yin qi, mereka memiliki beberapa serangan kuat lainnya. Namun, mereka sangat mahir menggunakan lompatan kuat mereka untuk melarikan diri dengan keefektifan yang menakjubkan. 2 kodok Jadein yang tersisa menarik napas panjang dan menyemburkan awan besar yin qi hitam. Setelah itu, mereka melompat 25 meter ke udara dan memecahkan pengepungan. Meskipun kelompok itu terus menggunakan tombak mereka tanpa cadangan, mereka jelas terlalu lambat dan tidak mampu mengejar 2 kodok Gyokyin. Setelah 2 kodok Jadein melompat ke arah hamparan batu yang aneh di kejauhan, kilatan cahaya biru menyala, mengakibatkan kedua kodok itu jatuh ke tanah dengan tenggorokan dicungkil. Darah hijau mewarnai tanah merah. Adegan ini menyebabkan para pemuda yang cemas melihat dengan takjub. Chapter 592. Menyerap jiwa. Dengan hembusan angin, 2 garis biru terbang keluar dari mayat binatang umbra menuju yang lebih berani di dekatnya. Setelah itu, seorang pria dan seorang wanita berpakaian kulit binatang biru muncul di atas batu dengan kabur. Penampilan pria itu biasa saja, kontras dengan kecantikan wanita yang memukau, tetapi kecerdasan luar biasa terpancar di matanya. Kedua orang ini adalah Han Li dan Mei Ning. Han Li memegang belati sepanjang 2 inci di masing-masing tangannya. Ada tali semi-transparan yang melilit kedua gagangnya yang tampaknya terbuat dari tendon binatang yang ramping. Han Li berjalan mendekat dan melirik bangkai binatang umbra sebelum mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang waspada. Dia tersenyum dan dengan ramah berkata, "Saya harap Anda tidak tersinggung. Saya melihat bahwa 2 kodok Gyokyin akan melarikan diri dan saya tidak bisa tidak mengambil tindakan. Tapi terlepas dari itu, saya tidak memiliki keinginan terhadap kodok Gyokyin ini, saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda." Salah satu anggota parti yang lebih tua dengan ragu bertanya, "Kamu benar-benar tidak menginginkan bangkai binatang itu?" Sepertinya dia adalah pemimpin kelompok pemuda itu. Han Li menyenggol bangkai binatang dengan kakinya dan dengan tegas menjawab, "Tentu saja tidak. Aku sudah punya banyak makanan." Meskipun pria itu merasa ini agak aneh, dia merasa tidak ada ruginya dan dia akhirnya menganggukkan kepalanya. "Baiklah, silakan dan tanyakan." Han Li mengangguk, puas melihat tanggapannya yang bijaksana, dan dengan tenang bertanya, "Apakah Anda penduduk asli negeri ini?" Pria itu mengerutkan kening dan menjawab, "Itu benar. Kami adalah penduduk desa Tanah Merah." "Bagus. Kami tiba di sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah ada pendatang baru yang bergabung dengan desa Anda? Kami sedang mencari seseorang." Setelah berpikir sejenak, dia dengan ragu berkata, "Pendatang baru? Tidak ada. Namun, setelah munculnya robekan spasial terakhir, kami melihat beberapa sisa pria dan wanita di sarang binatang umbra. Pada saat kami melihat mereka, binatang umbra sudah dengan bersih melahap mereka sampai tidak ada yang tersisa kecuali tulang." Berdiri di belakang Han Li, Mei Ning meringis dan berkata, "Tulang?" Dalam sebulan terakhir, keduanya sudah mengunjungi 3 desa. Meskipun ada beberapa pembudidaya yang nyaris selamat dari robekan spasial, tidak ada tanda-tanda saudara laki-lakinya. Melihat Han Li hanya ingin menemukan seseorang, dia dengan santai dan terbuka berkata, "Itu benar. Kami sudah mengubur jenazah mereka, tapi kami memiliki harta benda mereka. Mereka ditempatkan di gudang desa. Apakah Anda ingin melihat-lihat?" Han Li melirik Mei Ning yang diam sebelum mengangguk, "Itu bagus. Kami harus merepotkanmu. Jika harta kakaknya kebetulan ada di antara mereka, maka pencarian akan berakhir. Dia harus mengkonfirmasi mereka untuk berjaga-jaga." Setelah memanggil orang-orang di belakangnya untuk menangani karas kodok, dia dengan ramah mengobrol dengan Han Li, "Hehe. Dari nada bicaramu, sepertinya kau cukup berbudaya.
Saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang luar. Apakah Anda baru saja tiba di tanah ini? Hanli berseri-seri tersenyum sebagai tanggapan. Keduanya kemudian mengikuti kelompok itu selama beberapa kilometer sebelum tiba di desa yang tidak dikenal. Desa ini jauh lebih kecil dari yang lain. Meskipun mereka juga memiliki dinding batu yang mengelilingi mereka, tingginya hanya sekitar 20 meter dan tampak usang seolah-olah karena lama diabaikan. Dari ukuran desa, tampaknya hanya ada sekitar 100 penduduk paling banyak. Setelah memasuki desa, pemimpin mereka menunjuk ke sebuah ruangan batu yang relatif besar dan meminta maaf kepada kedua pembudidaya untuk menuju ke gedung itu sendiri. Karena bangkai katak sangat penting, penduduk desa harus menanganinya terlebih dahulu. Hanli tidak keberatan dengan ini dan mengucapkan beberapa patah kata terima kasih sebelum menuju ke sana bersama Mei Ning. Hanli melirik jubah yang robek dan berdarah dan bertanya dengan sedikit terkejut, "Ini benar-benar milik saudaramu?" Hanli benar-benar tidak menyangka bahwa begitu mereka masuk, Mei Ning akan segera melihat sisa-sisa kakaknya. Wajahnya langsung menjadi pucat saat melihatnya dan matanya menjadi benar-benar putus asa. Mei Ning menatap sisa-sisa dengan mata merah dan bergumam, "Bagaimana mungkin aku bisa salah mengira pakaian ini? Saya pribadi membuatnya untuknya. Kantong penyimpanan juga memiliki lencana sekte kami." Tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya, Hanli hanya bisa ragu sejenak sebelum menepuk bahu wanita itu dan diam-diam menyelinap pergi dari kamar batu. Dia tahu bahwa akan lebih baik baginya untuk menyendiri untuk saat ini. Tepat setelah dia pergi, dia mulai mendengar isak tangis dari kamar. Hanli menghela nafas dan kemudian melihat ke langit dalam diam. Beberapa saat kemudian, Mei Ning meninggalkan ruangan dengan mata bengkak. Dia dengan tenang berkata, "Ayo pergi. Sejak kakakku meninggal, tidak perlu lagi mengunjungi desa-desa lain. Ayo langsung menuju Gunung Stormwind." Sepertinya dia telah menahan rasa sakit karena kehilangan kakaknya. Hanli dengan tenang menjawab, "Sebelum kita pergi ke Gunung Stormwind, masih ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya perlu mendapatkan beberapa permata binatang umbra." Mei Ning tertegun sejenak sebelum bertanya dengan heran, "Permata binatang? Apa gunanya mengumpulkannya? Mereka cukup sulit didapat. Saya punya alasan sendiri untuk mengoleksinya. Saya rasa di seluruh dunia, alam umbra adalah satu-satunya tempat di mana seseorang dapat menemukan permata binatang umbra. Bahkan jika seseorang dapat menemukannya di tempat lain, mereka kemungkinan akan sangat langka. Mengumpulkan permata umbra bis akan sangat sulit jika kami ingin mendapatkannya ketika kami pertama kali tiba. Namun, kami tidak akan menjadi orang yang menangani binatang umbra. Ini akan menjadi yang ini." Hanli tiba-tiba menggoyangkan lengan bajunya dan kilatan cahaya hijau muncul di hadapannya. Mei Ning melirik monyet kecil yang tiba-tiba muncul dengan curiga. "Yang ini?" Dengan ekspresi tertentu, Hanli berkata, "Tentu saja." Karena Hanli menggunakan rute yang lebih aman dalam perjalanannya untuk menemukan desa lain, dia mampu menangani binatang kelas rendah hanya dengan menggunakan pedang terbangnya. Namun, ini tidak membuatnya mendapatkan permata binatang umbra. Mengetahui bahwa mereka memiliki beberapa hubungan dengan boneka Heavenvoid Hall, Hanli secara alami ingin mengumpulkan beberapa. Pada saat itu, dia memanggil Mei Ning dan meminta Weeping Soul Beast kembali ke lengan bajunya. Dia akan menghabiskan malam di desa Tanah Merah sebelum berangkat dan menguji keampuhan Weeping Soul Beast pada Umbra Beast. Seekor binatang cakar setinggi 20 meter dengan santai berjalan keluar dari lembah. Cakarnya yang besar sangat kuat dan mulutnya dipenuhi dengan taring yang ganas. Sebagai hegemon daerah, ia tidak takut binatang umbra kelas tinggi tiba-tiba menyerangnya. Tetapi pada saat itu, telinganya yang tumpul tiba-tiba mendengar sesuatu bergerak, dan ia menoleh dengan cahaya jahat yang berkilauan di matanya. Sekitar 100 meter jauhnya, monyet setinggi kaki tanpa sadar muncul. Monyet kecil saat ini sedang menatap binatang kolosal dengan kegembiraan yang luar biasa. Ketika binatang besar itu melihat monyet kecil itu, ia hanya mendengus beberapa kali, ingin menakut-nakutinya.
Namun, monyet itu benar-benar menyerang, menembakkan kabut kuning yang menyelimutinya dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah kabut cahaya kuning menyelimutinya, binatang raksasa itu mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia, tetapi kabut kuning dengan cepat meredup dan menembak kembali ke hidung besar monyet kecil itu, membawa garis-garis ki hitam. Monyet kecil itu mengunyah dengan sangat nikmat sebelum menepuk perutnya yang membuncit. Wajahnya tampak sangat puas seolah-olah baru saja makan enak. Pada saat itu, Han Li dengan santai berjalan keluar dengan ekspresi santai. Mei Ning yang terperangah mengikutinya. Wanita itu menganggap seluruh adegan ini tidak masuk akal. Dia telah menyaksikan binatang besar berubah menjadi mayat layu dalam sekejap mata. Gelombang ketidakpercayaan lain tiba-tiba terlintas di benaknya ketika dia samar-samar mengingat legenda binatang roh yang menakutkan. Saat Mei Ning pulih dari keterkejutannya, Han Li sudah tiba di depan kepala binatang itu. Dengan lambaian lengan bajunya, belati perak berkilauan muncul di tangannya. Dia tanpa ekspresi menebang, membelah tengkorak binatang itu seperti semangka. Segera setelah itu, permata hijau seukuran ibu jari jatuh dari sisa-sisanya. Han Li tersenyum melihatnya dan membungkuk untuk mengambilnya. Han Li kemudian menoleh ke barat dan dengan yakin berkata, seharusnya ada banyak binatang umbra yang lebih kuat sekitar 3 kilometer barat. Mari kita jaga mereka di sepanjang jalan. Chapter 593. Gunung Angin Badai. Gunung Stormwind adalah gunung besar yang terletak di tepi timur Laut Alam Umbra. Orang hanya bisa melihat bagian bawah gunung dari kejauhan karena sisanya tertutup awan yin. Gunung itu terbuat dari batu hitam telanjang dan tidak memiliki vegetasi apapun. Selain itu, tingginya lebih dari 4 kilometer dengan badai angin kencang yin bertiup di sekitarnya. Jika orang biasa mendakinya, mereka hanya akan menambah banyak patung es hitam yang sudah menghiasi gunung. Kondisi gunung yang berbahaya juga menyebabkan sekitarnya menjadi sangat suram. Dengan guntur tak berujung berdering dari langit dan angin dingin melolong menghamburkan batu dan pasir, sepertinya daerah itu benar-benar berhantu. Karena tempat-tempat dengan ki umbra padat dicintai oleh binatang umbra yang kuat, itu wajar bagi banyak binatang iblis yang menakutkan untuk menempati tanah terdekat. Tapi hari ini, ada beberapa pengunjung tak diundang yang berkunjung ke Gunung Stormwind. Bangkai binatang yang tingginya lebih dari 100 meter jatuh ke tanah dalam kilatan cahaya perak. Bangkai itu kemudian layu dalam sekejap saat cahaya perak terbang ke kejauhan membawa hamparan ki hitam. Sesaat kemudian, raungan besar yang mengguncang dunia memenuhi udara. Mengikuti serangkaian bunyi gedebuk di tanah, kera perak setinggi 30 meter muncul di sisi bangkai binatang umbra. Penampilan kera besar itu jahat dan ganas dengan setiap gerakannya memancarkan tekanan yang menakjubkan. Namun, Han Li dan Mei Ning sedang duduk di punggungnya. Han Li mengalihkan pandangannya ke bangkai binatang itu dan mendorong kera itu sebelum dengan cekatan mendarat di tengkorak bangkai itu. Begitu dia mendarat, kilatan dingin berkedip di matanya dan tengkorak bangkai itu terbelah, tidak mengungkapkan apapun. Han Li mengungkapkan sedikit kekecewaan, tetapi wajahnya segera kembali normal. Sampai saat ini, dia telah mengumpulkan lebih dari 100 permata binatang umbra. Meskipun dia tahu ada kemungkinan kecil bahwa kelompok binatang umbra tingkat rendah bisa menghasilkan permata binatang umbra, dia tidak punya waktu untuk memburu mereka satu persatu. Dia harus mendaki Gunung Stormwind sebelum air mata spasial berikutnya muncul. Mei Ning juga melompat turun dari bahu kera besar itu. Sedetik kemudian, kera besar itu berkelebat dengan cahaya perak dan menyusut menjadi bentuk setinggi kaki yang halus. Han Li berbalik untuk melihat transformasi Weeping Soul Beast dan tidak bisa menahan senyum. Ketika dia meninggalkan desa Tanah Merah, dia telah membawa Weeping Soul Beast ke berbagai tempat untuk memusnahkan umbra beast yang kuat. Setelah menyerap sejumlah besar esensi jiwa binatang umbra, binatang jiwa yang menangis itu tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk berubah menjadi kera besar, dan tidak lama kemudian,
bulunya segera berubah menjadi perak yang menarik perhatian. Perubahan ini datang sebagai kejutan besar bagi Han Li. Menurut slip yang diberikan Yuan Yao kepadanya, Whipping Soul Beast seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk memperbesar dirinya sendiri, dan bulunya seharusnya berubah menjadi hitam pekat saat maju, bukan perak. Tampaknya evolusi aneh ini adalah hasil dari dua aspek yang secara kebetulan bertemu. Esensi jiwa binatang umbra yang sangat berbeda dari esensi jiwa yang biasa ditemukan di dunia luar, dan fakta bahwa binatang itu tidak sepenuhnya disempurnakan sejak awal. Itu tidak ajaib seperti varian yang umum dikenal dari makhluk roh, tapi transformasi anehnya benar-benar yang pertama dari jenisnya. Meskipun dia tidak tahu apakah transformasi ini menghasilkan kekuatan yang lebih besar dari Whipping Soul Beast yang sebenarnya, Han Li cukup puas setelah melihat perubahan ini berlanjut. Bagaimanapun, metode penyempurnaan dari Whipping Soul Beast sejati adalah urusan berdarah. Meskipun Han Li bukan orang yang lembut, dia akan merasa sulit untuk memperbaikinya sesuai dengan metode yang dia berikan. Pada saat itu, Whipping Soul Beast melesat ke lengan baju Han Li dengan kilatan cahaya putih dan perak dan napas dalam-dalam dari tidur bisa terdengar. Han Li samar-samar tersenyum sebagai tanggapan, tetapi segera wajahnya menjadi serius ketika dia menatap Gunung Stormwind di kejauhan. Binatang umbra sebelumnya itu adalah binatang umbra raksasa terakhir yang tersisa di dekat Gunung Stormwind. Mereka sekarang bebas mendaki gunung tanpa halangan. Han Li melirik gunung yang jauh dan perlahan berkata, "Ayo pergi. Kita harus mendaki ke puncak gunung sebelum air mata spasial berikutnya muncul. Kalau tidak, kita akan terjebak di sini beberapa bulan lagi." Mei Ning setuju, tentu saja. Menurut metode penduduk asli untuk memprediksi robekan spasial intermiten ini, robekan berikutnya akan muncul dalam waktu sekitar 2 minggu. Jika kami melewatkannya, kami harus menunggu setengah tahun lagi. Han Li samar-samar tersenyum dan memimpin menuju gunung besar. 1/4 jam kemudian, keduanya berdiri di dasar Gunung Stormwind. Meskipun mereka tidak merasakan apa-apa dari jarak itu, mereka terpesona saat mereka berdiri di depan gunung. Tidak ada gunung tetangga, hanya beberapa kilometer dari satu gunung yang curam. Han Li tidak segera memulai pendakiannya. Dia pertama kali menoleh ke Mei Ning dan membahas metode yang terbaik untuk mendaki gunung raksasa. Tidak lama kemudian, keduanya menjadi dua titik hitam yang perlahan menghilang dari pandangan saat mereka secara bertahap naik. 4 kilometer pertama tidak terlalu sulit atau berat bagi Han Li dan Mei Ning, dan mereka mendaki tanpa banyak usaha. Tetapi setelah titik itu, angin yin yang menusuk tulang mulai bertiup dengan kecepatan yang lebih cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu, Han Li dan Mei Ning menutupi diri mereka dengan beberapa pakaian atribut api, tetapi bahkan dengan ini, wajah mereka memucat saat angin dingin merobek kulit mereka. Jika mereka manusia biasa, mereka pasti sudah lama menemui ajalnya dengan membeku. Setelah bertahan selama 100 meter melalui angin yin, Han Li berhenti dengan cemberut dan merenung sejenak sebelum mengeluarkan permata putih seukuran kepalan tangan dari dalam jubahnya. Permata itu melepaskan kilau putih samar yang dengan cepat menyelimuti keduanya. Angin yin yang menusuk sangat melemah saat menyentuh cahaya putih, dan tidak lagi cukup kuat untuk melukainya. Akibatnya, keduanya dapat dengan susah payah melanjutkan pendakian mereka, mengandalkan pakaian kulit binatang mereka untuk menahan dinginnya udara. Akhirnya, tanah menjadi tertutup es dan pijakan mereka menjadi licin, memaksa mereka berdua untuk memperlambat pendakian dan berjalan dengan hati-hati. Selain itu, napas mereka menjadi terlihat dan menjadi semakin sulit bagi mereka untuk bernapas. Mei Ning khususnya terengah-engah dengan wajah yang benar-benar memerah. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan diri mereka di depan hamparan es hitam yang berkilauan. Jika seseorang tidak berhati-hati saat mendaki, mereka akan mendapati diri mereka jatuh dari gunung. Dalam perjalanan mereka, Han Li dan Mei Ning sudah mengenakan sarung tangan bersisik kasar karena kebutuhan. Bahkan dengan sarung tangan,
Perjalanan ke titik itu sangat sulit dan keduanya sering kehilangan pegangan pada es hitam. Han Li mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas tebing yang berkilauan dan menghela nafas. Dia kemudian menoleh ke wanita berwajah pucat di sampingnya dan berkata, "Mari kita beristirahat sejenak di bawah tebing di sana. Kami akan terus maju setelah kami memulihkan kekuatan kami." Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Han Li dapat melihat sekilas bahwa kekuatannya hampir habis. Akan sangat berbahaya jika dia terus dalam kondisi seperti ini. Ketika Mei Ning mendengar ini, dia menghela nafas panjang dan mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Tebing besar yang Han Li bicarakan sebenarnya adalah tebing batu yang miring ke dalam. Munculnya tempat perlindungan yang bagus itu cukup tepat waktu, dan keduanya buru-buru menuju ke sana. Kabut dan angin menderu bertiup di luar saat Han Li dan Mei Ning berjalan di bawah tebing. Dengan ekspresi hati-hati, Han Li mengeluarkan manik seukuran ibu jari yang dia kenakan di pergelangan tangannya dan memancarkan cahaya biru samar. Saat kabut mendekati mereka, cahaya biru dengan paksa mengusir kabut. Namun, kabut masih melekat di dekatnya seolah menunggu kesempatan untuk mendekat. Mei Ning melirik kabut dan berkata, "Sepertinya jika bukan karena mutiara layar Matron Brother Han, kita tidak akan bisa melewati kabut aneh angin Yin." Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba membeku dan mulai berkonsentrasi pada pendengarannya. Ketika Mei Ning melihat ini, dia agak terkejut dan diam. Han Li dengan acuh tak acuh berkata, "Hati-hati. Seseorang mendekati kita dari dalam kabut." Dengan kilatan cahaya biru, belati biru muncul di tangannya. Dia kemudian menatap kabut dalam diam. Dengan keyakinan penuh pada kata-kata Han Li, Mei Ning segera mundur beberapa langkah dan menatap keluar dengan ekspresi gugup. Chapter 594. Seni Revolusi Yin Yang. Tidak lama kemudian, Mei Ning mendengar suara langkah kaki yang lembut dan berat perlahan mendekati mereka. Dia dengan gugup melirik Han Li, yang sepertinya memperhatikan tatapannya dan dengan lembut tersenyum sebagai tanggapan. Mei Ning tanpa sadar tersipu dan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Han Li, tapi dia merasa agak lega juga. Saat langkah kaki semakin jelas, Han Li bisa mendengar helaan napas samar dari dua orang, yang sangat mengejutkannya. Han Li mengerutkan kening dan jejak niat membunuh berkilauan di matanya. Tiba-tiba, kabut tebal terbelah dan menampakkan seorang pemuda dengan kepala terangkat tinggi. Dia memiliki wajah yang elegan dan mengenakan pita giok di pinggangnya yang samar-samar tampak bersinar dengan cahaya putih. Namun, ketika pria itu melihat Han Li, wajahnya langsung berubah saat dia berteriak dengan waspada, "Ini kamu." Pria ini adalah murid dari Arcane Six Paths, Wen Tianren. Han Li tanpa ekspresi berkata, "Itu benar, ini aku. Anda sekarang dapat beristirahat dengan tenang." Dengan secercah cahaya biru, Han Li melemparkan belati ke tengah dada Wei Tianren. Peng! Belati itu dengan mudah terlempar seolah-olah itu mengenai logam. Pakaian yang robek memperlihatkan kedipan cahaya hijau yang samar. Armor batin, Han Li agak terkejut bahwa serangannya tidak efektif, tetapi dia mendengus dan melambaikan tangannya yang lain, melemparkan garis biru lainnya. Kali ini, itu ditujukan ke tenggorokan Wen Tianren. Pada saat itu, Wen Tianren bereaksi dan menghindar dengan waspada, tubuhnya menghindari belati dengan kabur. Tepat ketika belati itu meleset, dia menembak ke dalam kabut di belakangnya. Ternyata tubuhnya cukup kuat. Dengan serangan lain yang hilang, Han Li hanya melirik sosok melarikan diri Wen Tianren. Dia tetap diam dengan seringai di wajahnya. Ketika Wen Tianren dengan cepat menoleh dan melihat ekspresi Han Li, dia segera merasa ada sesuatu yang salah dan dia berbalik dengan kabur. Tapi saat itu, sudah terlambat. Dia merasakan angin dingin menusuk di bagian belakang lehernya diikuti oleh sensasi dingin di mana belati menghantamnya. Benang tendon binatang semi-transparan yang diikatkan di sekitar gagang belati terentang kencang. Aliran darah kemudian mulai mengalir dari mayat Wen Tianren.
Matanya tetap terbuka lebar selama saat-saat terakhirnya seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia telah mati dengan cara ini. Han Li tanpa ekspresi menjabat tangan kanannya dengan jarinya menarik tendon yang kencang. Belati itu kemudian dengan patuh terbang keluar dari leher Wen Tianren dan kembali ke telapak tangannya. Pada saat itu, Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke kabut tebal dan menyipitkan matanya. Sosok ramping kemudian perlahan muncul dari kabut, memperlihatkan seorang wanita muda cantik berpakaian putih. Wanita itu tersenyum manis pada Han Li dan berkata, "Saudara Han, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi." Roh wanita valet, Han Li mengangguk dengan ekspresi tenang dan kedua belati menghilang ke lengan bajunya dengan jabat tangannya. Secara alami, Han Li tahu penampilan Fiery Valet Spirit yang sangat berubah setelah mendengar percakapannya dengan Wen Tianren ketika dia terjebak di dalam api emas. Setelah melihat penampilan aslinya, Han Li tidak bisa tidak mengakui bahwa reputasi besar Fiery Valet Spirit sebagai salah satu wanita paling cantik di Scattered Star Seas memang layak. Bahkan kecantikan Yuan Yao yang luar biasa dan menakjubkan sedikit lebih rendah dari Valet Spirit. Tetapi pada saat itu, Valet Spirit melirik mayat di tanah dan menghela nafas. "Saya benar-benar tidak berpikir bahwa pembudidaya formasi inti yang memproklamirkan diri, Tuan Muda Wen, akan menemui ajalnya di tangan rekan Taois Han. Jika ini diberitahukan kepada orang lain, saya curiga kebanyakan dari mereka tidak akan mempercayainya. Sejak saya bertemu dengannya di tempat ini, saya tentu tidak bisa membiarkan dia pergi," jawab Han Li dengan tenang. Dia kemudian berjalan ke sisi mayat Wen Tianren dan mengambil kantong penyimpanannya tanpa syarat. Pada saat yang sama, dia melirik sabuk awan giok dengan rasa ingin tahu. Valet Spirit mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dan menjelaskan, "Itu adalah sabuk 4 surgawi. Itu tertanam dengan 4 permata ajaib yang mampu menahan angin, api, air, dan bumi. Selain itu, ia mampu menjaga ketenangan pikiran seseorang. Itu benar-benar harta yang langka. Dia sangat mengandalkan sabuk ini untuk melakukan perjalanan di negeri ini tanpa halangan. 4 sabuk surgawi. Ini akan terbukti sangat berguna saat ini." Setelah ragu-ragu, dia membungkuk dan melepaskan sabuk dari mayat Wen Tianren. Dia kemudian mencari melalui mayat tanpa syarat dan menemukan piring hijau tua dari baju besi bagian dalam bersama dengan beberapa harta lainnya. "Saudara Han, siapakah rekan Dao ini?" Tatapan cerah Valet Spirit kemudian beralih ke Mei Ning di belakangnya. Han Li dengan tenang menjawab, "Itu Nona Mei. Dia adalah rekan Dao yang diteleportasi bersama saya." "Jadi itu Nona Mei. Aku senang bertemu denganmu sebelumnya." Mei Ning merasa agak canggung tapi dia menatap Valet Spirit dengan rasa ingin tahu. Peri Valet Spirit tidak diragukan lagi layak mendapatkan reputasi besar. Bahkan Mei Ning tetap terpesona oleh kecantikannya untuk sementara waktu. Dia tidak bisa tidak menebak hubungan antara keduanya. Fiery Valet Spirit dengan ramah tersenyum pada Mei Ning dan mengungkapkan ekspresi minta maaf kepada Han Li. "Rekan Taois Han, tolong jangan salahkan saya karena tidak membantu Anda hari itu." Pada saat itu, Han Li melambaikan tangannya dan menyelanya dengan nada santai, "Nona Valet Spirit tidak perlu membicarakannya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda bersama dengan Wen Tianren, saya dapat melihat keengganan Anda untuk bersamanya. Selain itu, saya ingat dengan jelas bahwa Anda menolak untuk bertindak melawan rekan saya di lembah." Peri Valet Spirit dalam hati menghela nafas lega setelah melihat bahwa Han Li tidak marah padanya dan segera tersenyum, berkata, "Karena kakak Han telah mengenali kesulitanku, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, apakah mungkin bagiku untuk bepergian bersama kalian berdua? Tentu saja, Anda sudah berjalan setengah jalan ke dalam kabut dan akan sulit untuk kembali. Karena kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada gunanya menyia-nyiakan usaha. Terima kasih banyak, Saudara Han." Mata lembab Fiery Valet Spirit mulai bersinar, mengungkapkan keindahan yang tak tertandingi. Tidak lama kemudian, ketiganya menghilang ke dalam kabut, meninggalkan mayat beku Wen Tianren.
Pada saat yang sama, pemandangan aneh terjadi di dalam gua. Seorang wanita cantik duduk bersila di tanah di seberang gambar hantu yang dikelilingi ki hitam. Hantu itu juga duduk bersila. Meskipun tampak agak kabur, itu mengingatkan pada seorang wanita muda. Saudari Bela Diri Junior, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk kultivasi revolusi Yin Yang dengan saya? Sepertinya itu bukan keputusan yang bijaksana. Suara wanita yang agak asing mendesak untuk menentangnya. Saudari Bela Diri Senior Yan harus tahu bahwa karena inti asli saya sudah hancur karena menggunakan teknik Soul Rise, saya hampir memotong jalur kultivasi saya. Lebih jauh lagi, saya tidak menyangka bahwa setelah membayar biaya yang begitu mahal sehingga teknik Soul Rise akan terganggu oleh kemunculan kabut hantu yang tiba-tiba. Karena jiwa senior Martial Sister telah sangat kental, dia tidak lagi memiliki harapan untuk memiliki tubuh. Tapi untungnya, ada hikmahnya. Ada umbra padat ki di sini cukup bermanfaat bagi mereka yang mengolah teknik hantu Dao. Adapun seni revolusi Yin Yang, itu adalah teknik budidaya pasangan manusia hantu yang jarang terlihat. Dengan memanfaatkan umbra ki, kultivasi kakak bela diri senior tidak hanya akan meningkat dengan cepat, tetapi saya juga akan memiliki kesempatan untuk kembali ke tahap formasi inti. Bahkan tahap Nascent Soul tidak akan mustahil. Yuan Yao berbicara dengan sangat tenang. Karena seperti itu, aku tidak akan menolak lagi. Namun, saya harus memperingatkan Suster Bela Diri Junior bahwa meskipun teknik ini akan sangat efektif dengan menarik dukungan dari umbra ki, Anda akan menderita serangan balasan yang mengerikan dan juga akan kehilangan hak Anda untuk bereinkarnasi. Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Ada alasan mengapa tidak ada seorang pun di Sekte Azure yang menggunakan seni kultivasi meskipun memilikinya begitu lama. Wanita hantu itu sepertinya telah mengucapkan dua kalimat terakhir dengan sedikit ketidakberdayaan. Saudari Bela Diri Junior tidak perlu mengatakan lebih jauh. Saya sudah membuat keputusan. Tidak akan ada penyesalan. Yuan Yao memasang ekspresi resolusi serius. Baiklah, karena Junior Martial Sister tidak takut akan konsekuensinya, maka aku juga tidak akan menganggapnya. Mari kita kembangkan seni revolusi Yin Yang. Setelah menghela nafas panjang dari hantu yang samar-samar itu, ia mengulurkan kedua lengan ki hitamnya. Ketika Yuan Yao melihat ini, dia mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu dan menutup matanya saat bersentuhan, memulai jalur kultivasi sekali lagi. Chapter 595. Melepaskan diri. Di tebing datar di Gunung Stormwind berdiri kera perak besar yang tingginya lebih dari 40 meter. Itu memukul dadanya sambil membawa Han Li, Mei Ning, dan Violet Spirit di punggungnya. Han Li dengan serius menatap langit dalam diam sementara wajah kedua wanita itu pucat, samar-samar menunjukkan sedikit kepanikan. Ada lebih dari 1000 binatang umbra yang berputar-putar di atas mereka. Ada binatang yang panjangnya lebih dari 20 meter bersama dengan yang hanya 1 kaki panjangnya, semua dengan sayap yang tumbuh keluar dari antara tulang rusuk mereka. Tetapi terlepas dari ukurannya, mereka semua tampak garang dan jahat tanpa kecuali. Namun, binatang umbra terbang ini tampaknya takut akan tekanan sombong dari binatang jiwa menangis yang berubah dan tidak berani mendekat kepada mereka. Mereka hanya tinggal di jalan buntu dengan terbang berputar-putar di atas mereka. Han Li merasa agak gelisah. Dari keserakahan yang terungkap di dalam mata binatang umbra, tidak jelas berapa lama kesabaran mereka akan bertahan sebelum mereka mulai menyerang. Saat ini, Han Li mengutuk pria tua gemuk yang telah memberinya informasi tentang gunung. Meskipun dia mengatakan bahwa ada binatang umbra terbang, dia tidak mengatakan bahwa mereka ada dalam jumlah yang begitu besar. Tidak diketahui apakah itu sengaja disembunyikan atau benar-benar tidak diketahui. Setelah melewati daerah dengan kabut tebal, mereka awalnya percaya bahwa mereka dapat memiliki waktu istirahat. Namun, mereka tidak berharap binatang terbang ini segera mengelilingi mereka. Tak berdaya, Han Li hanya bisa melepaskan Weeping Soul Beast dan mengubahnya.
Han Li benar-benar yakin dengan kemampuan Weeping Soul Beast dalam menahan Umbra Beast, tapi benar-benar terlalu banyak di langit. Han Li tidak yakin apakah Weeping Soul Beast bisa menangani begitu banyak dari mereka. Tapi setelah mencapai titik ini, Han Li tidak bisa memikirkannya lebih jauh dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Setelah sampai pada kesimpulan itu, Han Li berbalik dan membisikkan sesuatu kepada Mei Ning dan Valet Spirit yang ketakutan. Setelah itu, dia memberi mereka sepotong kecil batu giok dan perisai kulit binatang yang lembut. Dia kemudian mengguncang lengan bajunya dan lebih dari 10 belati jatuh ke tanah dengan serangkaian dentang. Setiap belati memiliki tali tipis tendon binatang yang diikatkan di gagangnya, menghubungkannya ke masing-masing jari Han Li. Namun, Han Li belum mengendalikan 10 dari mereka sekaligus, menjadikannya tampilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan persiapannya yang selesai, Umbra Beast di atas akhirnya kehilangan kesabaran dan menyerang. Yang terbesar di antara mereka, binatang Umbra berkepala 3, tiba-tiba mengeluarkan jeritan menakutkan dan menukik ke bawah tanpa memperhatikan kekuatan Weeping Soul Beast. Pertempuran akhirnya dimulai. Pada saat yang sama binatang iblis menyerang, kera besar mengambil napas dalam-dalam dan menutup mulutnya sebelum memuntahkan kabut cahaya perak dari hidungnya, menyelimuti sebagian besar binatang Umbra di udara. Binatang Umbra ini segera mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka jatuh dari langit. Namun, 2 dari binatang Umbra yang lebih kecil berhasil lolos dari tangkapan kabut dan menyapu ke arah 3 manusia. Salah satu binatang Umbra itu kemudian dihancurkan oleh kera besar itu terlebih dahulu dan jatuh di atas tebing. Adapun yang lain, itu tampak seperti elang sepanjang 2 meter dan memanfaatkan celah ini untuk menukik tepat ke kepala Han Li. Han Li dengan muram tetap di tempatnya, tetapi jari-jarinya membuat serangkaian gerakan cepat dan gesit. 10 belati kemudian melesat ke udara dan berubah menjadi jaring belati berkilauan di jalur binatang Umbra itu. Jeritan suram keluar dari mulut binatang Umbra itu. Bahkan tanpa infus kekuatan sihir, pedang penghangat awan bambu sangat tajam. Dalam sekejap, binatang Umbra kecil itu ditusuk tanpa perlawanan. Saat potongan daging berdarah memenuhi langit, Han Li dengan cepat mengelak, tetapi beberapa dari mereka masih mendarat di atasnya. Setelah sedikit meringis, dia tidak memperhatikannya lagi karena ada masalah yang jauh lebih mendesak. Gelombang lain dari binatang Umbra bersayap terbang ke arah mereka. Gelombang ini memiliki 2 kali jumlah kelompok binatang Umbra sebelumnya. Selain itu, ada lebih banyak binatang Umbra yang mendekati mereka dari belakang dengan keinginan yang jelas untuk menyerang. Pikiran Han Li menjadi keras dan dia langsung melambaikan tangannya, membentuk jaring pedang lagi. Namun, jaring sekarang mencakup jangkauan yang sedikit lebih luas yang juga melindungi Mei Ning dan Valet Spirit. Mengikuti kabut cahaya perak dan kilau biru, jeritan celaka dengan cepat memenuhi langit. 7 hari kemudian, di bawah terik matahari siang yang terik, hamparan laut yang berkilauan tampak sangat tenang. Bahkan tidak ada gelombang atau angin laut sedikit pun seolah-olah laut di dekatnya benar-benar hampa kehidupan. Tiba-tiba, serangkaian gelombang mulai bergolak dan tiba-tiba melepaskan awan kabut hitam. Kabut hitam pekat dengan cepat meresap ke seluruh udara dan langsung menyebar ke beberapa ratus meter. Pada saat itu, guntur mulai bertepuk tangan dan cahaya perak memancar dari kabut hitam sebelum bola cahaya perak muncul dari dalamnya. Siluet samar lebar dengan sepasang sayap perak bisa terlihat di dalamnya. Sebelum sosok ini dapat terlihat dengan jelas, pancaran sinar perak dengan liar melintas beberapa kali sebelum benar-benar menghilang, hanya menyisakan gema guntur di belakang. Sedetik kemudian, seseorang terlihat di tepi kabut hitam, tetapi dia menghilang sebentar dan muncul kembali, memenuhi langit dengan kedipan cahaya dan guntur. Tampaknya mereka ingin melarikan diri dari tempat terpencil itu secepat mungkin. Laut kemudian kembali diam. Hanya kabut hitam yang berkembang pesat yang tersisa, terus melepaskan semburan petir hitam secara diam-diam. Sekitar 500 km jauhnya dari kabut hitam, cahaya perak memudar untuk mengungkapkan Han Li memegang Valet Spirit di satu tangan dan Mei Ning di tangan lainnya.
Dari seberapa erat mereka memegangnya, itu tampak cukup intim. Han Li tampak agak lebih baik daripada dua lainnya. Meskipun inderanya kewalahan, dia berhasil menjaga wajah tetap tenang. Namun, dua wanita dalam pelukannya sedikit merah, mengungkapkan kelembutan yang menyentuh hati. Han Li melihat sekeliling dan memasang ekspresi lega. Dia kemudian mengendurkan genggamannya pada kedua wanita itu dengan cara yang terhormat dan berkata, "Ini sudah cukup. Kabut hantu tidak bisa menjangkau kita sekarang. Saya harus benar-benar berterima kasih kepada rekan Daoi Han. Jika bukan karena teknik gerakan ajaibmu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa melarikan diri." Elder Sister Violet Spirit berbicara dengan benar. Jika bukan karena tindakan luar biasa cepat Brother Han, kita mungkin telah tersedot kembali ke alam umbra. Kami telah sangat menyusahkan Saudara Han. Begitu Violet Spirit dan Mei Ning meninggalkan pelukan Han Li, tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya saat mereka melayang di sisi Han Li. Beberapa hari sebelumnya, ketiganya menghadapi banyak bahaya, tetapi berhasil mendaki ke puncak Gunung Stormwind dengan mengandalkan kekuatan Weeping Soul Beast. Selama waktu mereka menunggu robekan spasial terbuka, kedua wanita itu menemukan perusahaan satu sama lain sangat menyenangkan, dan tidak lama kemudian, mereka menjadi saudara perempuan yang disumpah, sangat mengejutkan Han Li. Beberapa hari setelah mencapai puncak, sobekan spasial selebar 100 meter muncul sekitar 1 kilometer di atas Gunung Stormwind. Sejumlah besar ki spiritual surga bumi mulai mengalir dari luar, memulihkan kekuatan sihir ketiganya dalam sekejap dan memungkinkan mereka terbang ke udara dengan gembira. Namun, Han Li benar-benar tidak menyangka bahwa dalam sekejap dia meninggalkan air mata bahwa kekuatan hisap yang sangat besar akan menariknya dari belakang. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun dan perlahan-lahan diseret kembali. Untungnya, Han Li dengan cepat sadar dan segera membuka sayap badai petir saat dia berkedip beberapa kali untuk meraih kedua wanita itu, sebelum meluncurkan dirinya keluar dari kabut hitam. Akibatnya, keduanya mengucapkan terima kasih yang tulus. Ketika Violet Spirit memulihkan posisinya, dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke lautan dan mengerutkan kening. Di mana tempat ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Ini benar-benar tenang. Wajah Mei Ning tampak bingung setelah melihat ke bawah. Apa? Itu benar-benar seperti yang dikatakan Elder Sister Violet Spirit. Ini sangat salah. Tidak ada angin sepoi-sepoi dan laut benar-benar tenang. Han Li tetap diam saat dia menyipitkan matanya dan melepaskan indera spiritualnya. Dia mulai menyapu kedalaman laut di dekatnya, dan setelah beberapa saat, Han Li mengungkapkan ekspresi terkejut. Violet Spirit juga telah menyapu indera spiritualnya jauh ke dalam laut dan setelah beberapa saat, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah Saudara Han telah menemukan sesuatu? Ada begitu sedikit ikan di laut dan mereka semua tampak seperti binatang laut yang sangat ganas. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tampak seperti binatang iblis. Tolong tunggu sebentar. Han Li kemudian mengambil napas dalam-dalam dan menjentikkan jarinya, menembakkan 10 meter cahaya pedang biru jauh ke dalam air di bawah. Sesaat kemudian, mayat binatang laut yang aneh melayang ke permukaan air, sangat mengejutkan kedua wanita itu. Chapter 596. Menikah dengan selir. Mayat binatang laut di depan mereka panjangnya lebih dari selusin meter. Itu memiliki sisik biru di tubuhnya dan gigi kecil yang tajam. Itu juga memiliki mata bengkak besar. Itu tampak sangat jahat, tetapi yang paling mencolok dari penampilannya adalah gading bengkok yang tumbuh dari bagian bawah pipinya. Han Li semakin dekat dengan mayat itu dan dengan hati-hati memeriksanya beberapa kali sebelum kedipan pemahaman muncul di matanya. Dia kemudian membelah mayat iblis menjadi dua dengan seberkas cahaya pedang. Dengan lambaian tangannya, benda hitam pekat terbang ke genggamannya. Dia menghirupnya tanpa ragu-ragu dan menemukan bahwa itu memiliki bau aneh yang menyengat yang samar-samar mengandung jejak aroma bunga.
Hanli membuang barang itu dan mengungkapkan ekspresi aneh saat dia bergumam, jadi itu adalah binatang gading wangi. Binatang gading harum? Violet Spirit tertegun dan melirik Mei Ning. Kedua wanita itu mengungkapkan sedikit kebingungan karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama seperti itu. Wajar kalau kalian berdua tidak tahu tentang binatang laut ini. Binatang buas ini tidak ada di laut bintang yang tersebar. Mereka unik untuk kedalaman yang aneh ini. Peri Violet Spirit dengan serius berkata, dari nada bicaramu, sepertinya Kakak Han sudah tahu bahwa kita tidak lagi berada di laut bintang yang tersebar. Hanli menyapu pandangannya melewati lautan yang kusam dan menganggukkan kepalanya dengan senyum masam, itu benar. Kita tidak lagi berada di laut bintang yang tersebar. Meskipun saya belum pernah ke sini sebelumnya, saya telah mendengar banyak orang membicarakannya. Jika saya tidak salah menebak, tempat ini seharusnya adalah laut tanpa akhir. Dia kemudian menoleh ke langit dan diam-diam tenggelam dalam pikirannya. Laut tak berujung, mereka jelas belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Violet Spirit bergumam pada dirinya sendiri sebelum tersenyum dan dengan lembut bertanya, Kakak Han tampaknya memiliki pengetahuan tentang lautan ini. Bisakah Anda memberi kami penjelasan saudara perempuan? Hanli terbangun dari gelombang emosinya yang tak terlukiskan dengan tenang menganggukkan kepalanya, tentu saja. Itu tidak akan menjadi masalah. Sesuai dengan istilahnya, laut tak berujung dikenal di wilayah selatan surgawi tanpa akhir. Itu, Hanli dengan santai mulai berbicara tentang legenda dan desas-desus tentang lautan tak berujung dengan sangat rinci. Pada saat yang sama dia berbicara, sebuah pertanyaan yang terkubur dalam-dalam di hatinya mulai muncul ke permukaan setelah berada di sana untuk waktu yang lama. Dengan nada heran, Violet Spirit berkata, dari kata-kata saudara Han, laut tanpa akhir ini seharusnya berada di utara wilayah selatan surgawi. Dan tidak hanya ada sedikit kehidupan di laut ini, tetapi juga tidak ada pulau. Hanli menggosok hidungnya dan dengan tenang menjawab, itu benar, sangat menyusahkan kami. Tanpa pulau, kami pada dasarnya tidak memiliki metode untuk menentukan lokasi kami. Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui seberapa jauh kami dari benua surgawi selatan. Kedua wanita itu tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa pemikiran, Hanli dengan tegas berkata, bagaimanapun, kita harus menuju ke selatan tanpa penundaan dan mencapai daratan sebelum kita kehabisan batu roh. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Violet Spirit setuju dengan sedikit ketidakberdayaan, karena itu masalahnya, kita hanya bisa berharap bahwa surga mendukung kita. Mei Ning secara alami mengikuti tanpa keluhan. Akibatnya, ketiganya mengenali arah mereka sebelum segera menuju ke selatan. Beberapa hari kemudian, Mei Ning dan Violet Spirit sepenuhnya yakin dengan penilaian Hanli. Selama seluruh perjalanan mereka, tidak ada pulau untuk dibicarakan dan laut benar-benar kosong dari Qi. Selain itu, tidak ada satupun binatang iblis di lautan, hanya binatang laut yang tampak garang. Ketika para wanita ini menemukan keadaan ini untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bingung. Mungkin karena pengalaman mereka sebelumnya mengalami kesengsaraan bersama, ketiganya berperilaku cukup harmonis dan bercanda sepanjang perjalanan. Adapun Hanli, dia hanya bisa merasakan hatinya bergetar di hadapan dua wanita cantik ini. Namun, sekarang setelah dia tiba di laut tanpa akhir, wajah seorang wanita sedingin es muncul di benaknya, Nangong Wan. Tidak diketahui kemana perginya pembudidaya formasi inti sekte bulan bertopeng ini, tetapi ketika dia memikirkannya, emosi aneh mulai muncul di hatinya. Dia tidak tahu apakah itu keterikatan yang bodoh, kasih sayang yang lembut, atau kekesalan, seolah-olah 1000 perasaan berbeda telah mengacaukan pikirannya. Dia tidak bisa memahami apa yang dia rasakan saat ini. Terlepas dari itu, rombongan 3 melanjutkan penerbangan mereka selama 4 bulan sebelum akhirnya melihat hamparan hijau di Cakrawala. Ketiganya sangat bersukacita melihat pemandangan itu, dan kekhawatiran mereka yang paling mendesak menjadi lega. Mereka kemudian terbang menuju daratan dalam kegembiraan.
Negara bagian Si adalah negara paling utara di wilayah selatan surgawi. Itu sekitar sepertiga lebih kecil dari negara asal Hanli, negara bagian Yue, dan dibagi menjadi 7 provinsi. Provinsi Min adalah provinsi terbesar di antara mereka dan juga yang bertetangga dengan laut tak berujung. Saat ini, Hanli telah membawa Mei Ning dan Valet Spirit ke kamar pribadi sebuah restoran di kota kecil di provinsi Min. Valet Spirit dengan genit melirik Hanli dengan pura-pura marah dan berkata, "Kakak Han, jadi ternyata kamu berasal dari wilayah selatan surgawi. Anda benar-benar membuat kami mengalami sedikit masalah karena menyembunyikan ini dengan sangat baik." Tidak lama sebelumnya, Hanli telah membocorkan beberapa detail kecil tentang identitasnya, mengejutkan kedua wanita itu. Tentu saja, keduanya sudah menebak dengan mempertimbangkan keakraban Hanli dengan laut tak berujung, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Hanli tertawa serak, tampak dalam suasana hati yang baik. Apa yang harus dikatakan? Saya tidak sengaja melarikan diri ke laut bintang yang tersebar. Saya benar-benar tidak berharap untuk dibawa kembali ke selatan surgawi begitu cepat. Valet Spirit mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum dan dengan main-main berkata, "Karena kakak Han adalah penguasa negeri ini, dia pasti harus menghibur kita, tentu saja, saudara perempuan. Karena dia takut kecantikannya yang menakjubkan akan menimbulkan masalah, dia telah mengembalikan penampilan aslinya seperti ketika dia pertama kali bertemu Hanli. Namun, Hanli masih merasa terguncang oleh kecantikannya seolah-olah dia bisa melihatnya melalui penyamarannya. Hei, tentu saja. Namun, saya telah kehilangan semua hubungan dengan sekte saya setelah melarikan diri ke laut bintang yang tersebar. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi penguasa negeri ini? Namun, saya akan memberi Anda masing-masing slip giok yang saya buat khusus untuk menerjemahkan naskah dan bahasa selatan surgawi. Karena Anda tidak akan dapat kembali ke laut bintang yang tersebar untuk sementara waktu, Anda sebaiknya mempelajari bahasanya. Itu akan membuat segalanya jauh lebih nyaman di masa depan." Hanli kemudian mengeluarkan 2 slip batu giok putih yang dia buat malam sebelumnya dan menyerahkannya kepada mereka. Hei, terima kasih banyak, Saudara Han." Valet Spirit awalnya tertegun, dia segera mengucapkan terima kasih padanya dan menerima slip giok itu. Mei Ning juga mengambil slip giok dan dengan penuh syukur membisikkan terima kasih. "Namun, saya membayangkan kalian berdua akan memiliki rencana untuk masa depan. Adapun saya akan bersiap untuk menanyakan apa yang telah terjadi di wilayah selatan surgawi beberapa ratus tahun terakhir sebelum segera menemukan tempat tinggal gua untuk budidaya terpencil. Karena saya samar-samar merasa bahwa saya telah mencapai puncak tahap formasi inti, saya ingin membuat persiapan untuk membentuk jiwa yang baru lahir." Setelah Hanli mengatakan ini, dia menyesap teh harum di depannya dan dengan ringan mengerucutkan bibirnya, dengan tenang memperhatikan reaksi para wanita di depan mereka. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, mata bercahaya Valet Spirit berdesir saat dia berkata, "Saya baru saja membentuk inti baru-baru ini dan saya belum menstabilkan kultivasi saya. Saya juga berniat mencari tempat tinggal gua untuk berkultivasi untuk sementara waktu sebelum merencanakan lebih lanjut apa yang harus dilakukan." "Adik Mei, apa yang ingin kamu lakukan?" Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia bergumam, Aku tidak tahu. Saya baru mencapai pertengahan tahap pendirian yayasan. Berdasarkan bakat saya, harapan saya untuk mencapai formasi inti cukup tipis. Selain menemukan obat roh yang menantang surga, satu-satunya harapan saya adalah menemukan seorang kultivator tingkat tinggi dan menikah dengannya sebagai selir. Mungkin saya akan dapat membentuk inti melalui kultivasi berpasangan." Valet Spirit menggelengkan kepalanya dan membujuknya, "Tidakkah kamu merasa terhina karena menikah sebagai selir? Bagaimana caranya?" Hanli mengerutkan kening sebagai tanggapan, tetapi dia tetap diam. Valet Spirit melanjutkan, "Menjadi selir tidak jauh berbeda dengan menjadi wadah budidaya. Jika Anda menemukan seorang kultivator kelas tinggi yang jahat, tidak terbayangkan baginya untuk menganggap Anda sebagai wadah kultivasi. Rencana ini tidak dapat diandalkan."
Ketika Mei Ning mendengar ini, dia menggigit bibirnya dalam diam dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setelah melihat wajah sedih Mei Ning, Violet Spirit tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menutupi senyumnya di tangannya sebelum berkata, bahkan jika adik perempuan ingin menjadi selir untuk teknik kultivasi berpasangan, maka akan lebih baik untuk menemukan orang yang dapat diandalkan. Akrab dengan. Sebagai contoh, saya merasa bahwa saudara Han akan sangat dapat diandalkan dan tidak akan salah sedikit pun terhadap adik perempuan. Han Li terkejut, tetapi segera dia dengan tenang menggosok hidungnya seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mei Ning kemudian terkesiap kaget dan wajahnya segera memerah, mengungkapkan daya pikat yang indah. Dia kemudian menundukkan kepalanya dalam diam seolah-olah dia tidak menentang skema Violet Spirit. Bagaimanapun, Han Li melakukan kultivasi mendalam yang telah mencapai tahap formasi inti akhir. Meskipun dia akan bersiap untuk menyingkat Naschen Soul, dari pengalamannya di alam umbra, dia menyadari bahwa Han Li bukanlah orang yang berbahaya atau tidak berperasaan. Akibatnya, bahkan jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pendamping daunnya, dia akan cukup puas menjadi selirnya. Dengan kecantikan dan kultivasinya yang memikat, tidak dapat dihindari bahwa dia akan melekatkan dirinya pada seorang kultivator pria yang kuat. Kalau tidak, dia akan menghadapi kesulitan besar di dunia kultivasi, atau lebih buruk lagi, dia akan sangat menderita di tangan orang lain. Dan dengan kepergian kakaknya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, menyebabkan pertemuan yang mengerikan menjadi semakin mungkin terjadi. Suasana di kamar pribadi mereka tiba-tiba menjadi sangat pengap mengikuti kata-kata Violet Spirit. Chapter 597. Kumpulan awan melayang. Melihat Han Li tetap diam, roh peri Violet tersenyum dan bertanya, "Kakak Han, bagaimana perasaanmu menikahinya?" Penampilan cantik Little Sister Mei Ning seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi syarat untuk menjadi selir Anda. Tentunya Anda tidak akan menolak hal menyenangkan yang datang mengetuk pintu Anda. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat penampilan Mei Ning yang menawan dan cerah. Mei Ning menundukkan kepalanya dan rona merah samar terungkap dari lehernya yang seputih salju, membuat pemandangan yang agak menyentuh. Sepertinya dia diam-diam setuju dengan proposal Violet Spirit. Han Li perlahan berbicara dengan ekspresi tenang. Berdasarkan penampilannya saja, dia tidak akan memenuhi syarat sebagai selir dari seorang kultivator kelas tinggi, bahkan menjadi pendamping Dao tidak akan keluar dari pertanyaan. Namun, saya berbeda dari kultivator biasa. Saya telah mendedikasikan diri saya untuk mengejar keabadian dan tidak dapat dengan mudah melibatkan diri saya dengan urusan pria dan wanita. Selain itu, saya seorang pengembara tunggal dan sering menghadapi situasi berbahaya. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil selir? Jika rekan Dao Mei mengikuti saya, itu sama sekali bukan hal yang baik untuknya. Itu hanya akan membawanya ke jalan kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh Mei Ning sedikit gemetar setelah mendengarnya dan rona merahnya dengan cepat memudar. Dia hanya mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah pucat. Seolah sangat tidak puas dengan penolakan Han Li terhadap wanita cantik itu, Violet Spirit dengan kesal berkata, tapi pada akhirnya, kakak Han masih menolaknya. Tak perlu dikatakan, dengan kultivasi formasi inti Anda yang terlambat, siapa yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi Anda selain dari eksentrik Naschen Soul? Mungkin rekan Daoi akan segera berhasil memadatkan jiwa yang baru lahir. Setelah itu, seluruh dunia akan bebas berkeliaran sesuka Anda. Bagaimana Anda tidak dapat melindungi adik Mei Ning? Han Li dengan datar berkata, rekan Taois Violet Spirit seharusnya sudah sadar. Meskipun saya percaya diri saya untuk menjadi tingkat yang lebih tinggi dari pembudidaya kelas yang sama, saya selalu memprovokasi permusuhan dari musuh jauh lebih kuat dari saya. Sampai saya mencapai tahap baru lahir jiwa dan memiliki kekuatan yang cukup untuk membela diri, saya tidak mungkin mempertimbangkan untuk mengambil selir. Ketika saatnya tiba aku tidak mampu membelanya, dia hanya akan menghadapi kenyataan pahit. Violet Spirit mengerutkan alisnya,
mengetahui bahwa Hanli telah berbicara dengan jujur. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa Hanli agak tidak senang. Dia hanya bisa menghela nafas dan menghindari menyebutkan topik lebih lanjut. Mei Ning akhirnya memulihkan ketenangannya dan menggigit bibirnya sambil menatap Hanli dan bertanya, karena kakak Han tidak menolak wanita kecil ini berdasarkan daya tariknya yang kurang. Apakah Anda bersedia menerima saya setelah Anda memasuki tahap Naschen Sol? Hanli menatap wanita itu dan dengan tenang berkata, panggung jiwa baru lahir? Saya tidak memiliki kepastian bahwa saya akan dapat menyingkat Naschen Sol. Lebih jauh lagi, bahkan jika saya dapat mencapai tahap Naschen Sol, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Akankah rekan Dao Mei bersedia menunggu lebih dari 100 tahun untuk kesempatan yang tidak pasti bahwa saya akan dapat memadatkan jiwa yang baru lahir? Ketika Mei Ning mendengar ini, ekspresinya menjadi tidak jelas dan dia tidak mampu merespons. Sebagai pembudidaya yayasan pendirian, bahkan 30 tahun terlalu lama, apalagi 100. Meskipun Hanli membuat pilihan yang sangat baik untuk budidaya pasangan, dia tidak punya waktu untuk menunggu hasil yang tidak pasti. Bagaimanapun, dunia kultivasi adalah tempat yang benar-benar kejam. Meskipun dia hanya menghabiskan sedikit waktu bersama dengan Hanli dan memiliki kesan yang baik tentangnya, tidak mungkin baginya untuk jatuh cinta sepenuhnya padanya sehingga dia mengabaikan konsekuensinya. Melihat keraguannya, Hanli hanya bisa menghela nafas dalam hati dan meletakkan 2 botol di atas meja sebelum mendorongnya ke arahnya. Hanli dengan tidak tergesa-gesa berkata, ini adalah beberapa pil perkembangan kultivasi yang saya buat dari inti iblis. Daripada mencari seorang pria untuk berkultivasi dengan pasangan, mungkin lebih baik untuk rajin berkultivasi sendiri. Mungkin Anda bahkan akan membentuk inti emas seperti rekan Daois Violet Spirit. Karena pil obat ini untuk pembudidaya yayasan, mereka tidak lagi memiliki nilai bagi Hanli. Tetapi karena wanita itu telah memberikan kiroh transien kepadanya, dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk membalas budi tanpa banyak usaha. Karena itu, dia tidak perlu lagi memikirkan masalah ini. Pil obat yang dibuat dari inti iblis? Mei Ning tampak tergerak dan tanpa sadar meraih satu. Setelah membuka tutup botol, bau harum langsung memenuhi ruangan. Ini adalah pil obat kelas atas. Mei Ning kemudian menatap Hanli dengan bingung. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Hanli telah memperlakukannya dengan pengabaian asmara di alam umbra, tetapi dia kemudian menolak untuk menerimanya sebagai selir. Yang lebih membingungkan, dia kemudian mengeluarkan pil obat yang berharga untuknya. Peri Violet Spirit melirik pil obat dengan sedikit keheranan tapi dia langsung terkekeh, hehe. Saudara Han benar-benar murah hati. Karena rekan Daoi Han telah mengatakan banyak hal, Little Sister harus menerimanya. Mungkin dengan beberapa pil obat lagi, Anda benar-benar dapat memasuki formasi inti. Jika itu terjadi, kita para sister harus bergandengan tangan sehingga kita dapat melakukan perjalanan tanpa terkekang. Mei Ning melirik Hanli dengan ekspresi rumit dan membisikkan ucapan terima kasih sebelum membawa botol obat kecil ke dalam kantong penyimpanannya. Hanli samar-samar tersenyum menanggapi dan berbalik ke arah jendela, melirik ke jalan-jalan kota kecil. Itu ramai dengan aktivitas, mengingatkan Hanli pada adegan yang sudah lama dia lupakan. Senyumnya kemudian berubah menjadi desahan samar. Melihat Hanli memasang ekspresi seperti itu, Violet Spirit dan Mei Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik dengan bingung. Provinsi Nan terletak di bagian barat negara bagian Xi. Tanah di sana cukup rumit, mengandung banyak bukit dan hutan dengan racun rawa sesekali berkeliaran di tanah. Akibatnya, hanya ada beberapa jalan utama yang menghubungkan beberapa desa di daerah itu, dan hanya sedikit yang pernah menapaki hutan belantara. Adapun pegunungan, mereka adalah rumah bagi binatang buas yang sangat ganas, menghalangi siapapun untuk mengunjungi mereka. Hal ini telah menyebabkan daerah tersebut menjadi berlimpah dengan tumbuhan obat langka dan binatang buas, sangat menyenangkan para pembudidaya di negara itu. Hal ini menyebabkan sebagian besar pembudidaya negara berada di provinsi ini.
Beberapa sekte pembudidaya yang lebih kuat bahkan memonopoli beberapa area dengan ki spiritual yang lebih melimpah. Adapun pegunungan di provinsi yang dikenal sebagai Pegunungan Dreamcloud, itu adalah daerah yang terkenal di selatan surgawi karena urat roh sucinya. Di urat nadi gunung yang dalam, tumbuh pohon sumur roh yang legendaris, jenis terakhir dari 3 hutan surgawi. Kekuatan lokal menganggap pohon ini lebih terhormat daripada bambu petir surga dan kayu pemelihara jiwa karena susu roh yang diproduksi oleh pohon itu setiap 200 tahun yang dikenal sebagai anggur nektar. Meskipun cairan itu tidak dapat digunakan secara langsung, itu dapat disuling menjadi berbagai jenis obat spiritual yang sangat kuat. Di antaranya adalah obat suci legendaris yang dikenal sebagai Spirit Tempering Pill. Pil tempering roh juga dikenal sebagai pil penentram jiwa. Tidak hanya bisa meningkatkan kultivasi seseorang dalam jumlah tertentu, itu juga bisa mengeraskan hati dan menenangkan jiwa seseorang, meringankan pembudidaya dari setiap setan batin yang mungkin menghantui mereka. Mengondensasi Nascent Soul sangat berbeda dengan membentuk inti. Selain membutuhkan tingkat keberuntungan dan kedalaman kultivasi tertentu, memadatkan jiwa yang baru lahir juga membuat diri Anda terganggu oleh ilusi dan iblis batiniah. Bagaimanapun, mengubah inti seseorang menjadi Nascent Soul adalah ujian yang menakutkan dari ketahanan mental dan kemauan keras. Harta urat nadi Pegunungan Dreamcloud yang menantang surga dengan tambahan konsentrasi luar biasa dari ki spiritual yang dikandungnya telah menarik banyak sekte dengan keinginan untuk membangun basis mereka. Sebagai hasil dari pertempuran tanpa akhir dan akal-akalan, wilayah itu saat ini dipegang oleh aliansi 3 sekte. Sekte Pedang Kuno, Sekte Awan Melayang, dan Paviliun 100 Kemungkinan. Dengan 3 kekuatan terkuat di negara bagian Si menggabungkan kekuatan, sekte lain hanya bisa memadamkan harapan untuk merebut urat nadi dan menonton tanpa daya. Duduk di tangga salah satu puncak Pegunungan Dreamcloud, Han Li merenungkan informasi yang berkaitan dengan pegunungan dan sedang memeriksa lingkungan terdekat. Ada beberapa pria dan wanita muda yang diam-diam berjalan di jalur gunung, masing-masing dengan ekspresi kegembiraan. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar tersenyum. Saat Sekte Awan Hanyut yang hebat akan merekrut sekelompok murid baru dalam beberapa hari mendatang, para pemuda kondensasi Ki ini dipenuhi dengan antisipasi. Setelah menghabiskan setengah bulan di tempat ini, wajar saja jika dia mengetahui hal ini. Teknik ramuan pil mereka yang terkenal adalah salah satu dari berbagai alasan dia memilih untuk menyusup ke sekte. Namun, dia tidak akan masuk sebagai pembudidaya formasi inti, tetapi pembudidaya kondensasi Ki biasa. Kecuali seorang pembudidaya jiwa baru lahir pertengahan memeriksanya dengan cermat, tidak ada yang bisa melihat melalui efek ajaib dari mantra penahan Ki tanpa nama. Hanya karena inilah dia berani menindaklanjuti rencananya. Ketika dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelum dia berpisah dengan Valet Spirit dan Mei Ning, dia tertawa getir. Menurut rencana awalnya, dia telah menemukan tempat untuk membangun tempat tinggal gua dan mengkonsumsi beberapa pil obat untuk mencapai puncak tahap formasi inti. Sementara roh transien Ki telah mengembangkan kultivasinya, itu tidak cukup untuk benar-benar memajukannya ke tahap palsu baru lahir. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang benar-benar membatalkan rencananya. Ketika dia meminum pil obat, dia dengan heran menemukan bahwa pil obat itu benar-benar kehilangan efek untuknya. Terlepas dari apakah itu pil binatang iblis kelas 6 atau binatang iblis kelas 7, mereka semua tidak berpengaruh padanya. Dia dibiarkan dalam kerugian total. Chapter 598. 4 Kekuatan Besar. Han Li telah mengantisipasi bahwa pil obat pada akhirnya akan kehilangan efeknya pada dirinya. Sementara pil obat dapat dengan cepat memajukan kultivasi seseorang, ia memiliki kekurangannya sendiri. Ketika kekuatan sihir seseorang mencapai tingkat tertentu, pil obat asli akan kekurangan kekuatan obat untuk menjadi efektif. Selain itu, dengan meridiannya yang dimurnikan dari efek manik-manik pelangi yang tersisa dan kekuatan sihirnya yang terus meningkat,
Han Li menjadi mampu menyerap lebih banyak kekuatan spiritual dalam satu contoh. Dia telah mencapai tahap di mana kecepatannya dalam menyerap ki spiritual surga bumi hampir sama dengan menyerap kekuatan spiritual dari pil obat. Tentu saja, ini mengakibatkan pil obat secara bertahap kehilangan khasiat aslinya. Akibatnya, bahkan jika Han Li mengambil sejumlah besar pil tingkat yayasan pendirian mereka tidak akan berpengaruh padanya. Namun, kesulitannya saat ini dengan pil yang tidak efektif disebabkan karena dia melintasi dunia yang sama sekali berbeda. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dia antisipasi. Baik Slip Giok dan pengalaman pembudidaya jiwa baru lahir keduanya menyebutkan bahwa sementara inti iblis kelas 6 mungkin tidak lagi berguna, pil obat inti iblis kelas 7 harus efektif sebelum jiwa baru lahir terbentuk. Namun, mereka sekarang hampir tidak berpengaruh padanya. Setelah beberapa pemikiran yang cermat, dia hanya bisa menerima bahwa pil obat telah kehilangan keefektifannya lebih awal dari yang diperkirakan dan dia akhirnya menjadi kebal terhadap obat lagi. Tentu saja, Han Li menduga bahwa ini juga mungkin ada hubungannya dengan anggur api Giok Fengxi atau Ki Roh Transien Mei Ning. Salah satunya adalah item yang manusia seharusnya tidak pernah bisa minum sementara yang lain adalah salah satu yang dikenal sebagai salah satu dari 7 ki spiritual paling murni di dunia. Akan sangat biasa jika penggunaannya memiliki dampak. Karena keadaan ini telah terjadi, tidak ada gunanya menyelidiki penyebab sebenarnya dari hilangnya kemanjuran obat karena tidak dapat lagi diubah. Dia tidak mau menghabiskan banyak usaha untuk sesuatu yang sia-sia. Sebaliknya, dia mulai memikirkan rencana untuk masa depan. Dia masih memiliki inti iblis dari naga banjir kelas 8 di tangannya. Tetapi karena itu adalah bahan yang sangat berharga yang hampir tidak dapat ditemukan, dia sama sekali tidak mau memperbaikinya menjadi pil obat karena ada kemungkinan kegagalan yang begitu tinggi. Selain itu, ini hanya akan menghasilkan 1 atau 2 pil. Itu tidak akan cukup untuk membawanya ke tahap nasjen palsu. Akibatnya, satu-satunya pilihannya adalah berkultivasi dengan giat untuk meningkatkan kekuatan sihirnya sedikit demi sedikit seperti orang lain. Hanya saja dia tidak mengalami kemajuan yang lambat untuk waktu yang cukup lama. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak bisa menahan senyum pahit. Untungnya, dia tidak jauh dari mencapai puncak tahap formasi inti. Dia membayangkan bahwa jika dia diberi ki spiritual dalam jumlah yang melimpah, itu hanya akan membutuhkan usaha sekitar 10 tahun. Karena itu, dia harus menemukan tempat dengan pembuluh darah roh yang dapat diterima. Jika dia berkultivasi di daerah dengan ki spiritual yang lemah, itu akan memakan waktu beberapa kali lebih lama, hasil yang tidak dapat diterima. Tetapi ketika berbicara tentang vena roh, wilayah selatan surgawi dan lautan bintang yang tersebar sangat berbeda. The Scattered Starseas memiliki banyak pulau dan beberapa orang dengan tanah bebas sejauh mata memandang. Ada pulau yang tak terhitung jumlahnya dengan banyak pembuluh darah roh yang tidak diklaim. Sebaliknya, tanah di selatan surgawi telah diperbaiki, tetapi ada juga banyak orang. Meskipun area tersebut dapat dianggap besar, semua pembuluh darah roh yang terkenal telah ditempati oleh sekte dan klan pembudidaya dari semua ukuran. Bahkan area dengan ki spiritual yang sedikit yang luput dari perhatian mereka sudah diambil oleh pembudidaya gelandangan. Tidak ada barang berharga yang tersisa. Dengan satu-satunya hal untuk sumber daya budidaya alam, wilayah selatan surgawi terlalu kurang dibandingkan dengan laut bintang yang tersebar. Dalam keadaan seperti ini, Han Li hanya bisa menyelinap ke klan atau sekte kultivator jika dia ingin melanjutkan kultivasinya. Sementara kemampuan Han Li saat ini akan memungkinkan dia untuk secara paksa merebut setiap pembuluh darah roh milik klan budidaya atau sekte yang lebih kecil dan mengambil alih. Dia takut ini akan segera menyebabkan dia untuk datang di bawah pemberitahuan pembudidaya baru lahir jiwa sekali lagi. Han Li selesai dikejar oleh eksentrik Nasjen Soul dan hanya ingin menyingkat Nasjen Soul-nya dengan damai. Tetapi ketika klan pembudidaya muncul di benaknya, Han Li segera menolak gagasan itu. Klan pembudidaya apa yang memiliki kekuatan untuk menempati pembuluh darah roh yang luar biasa?
Tak satu pun dari mereka akan memuaskannya. Selain itu, orang luar tidak akan pernah bisa berbaur di dalam klan pembudidaya. Sekte budidaya sangat berbeda, terutama sekte yang lebih besar. Mereka tidak hanya menempati pembuluh darah roh terbaik, tetapi mereka juga memiliki banyak pembudidaya kelas tinggi. Setiap kali sesuatu terjadi, dia tidak perlu menunjukkan kultivasinya yang sebenarnya dan akan ada sedikit gangguan pada kultivasinya. Benar-benar santai untuk berlindung di bawah kekuatan yang lebih besar. Setelah dia memadatkan Nasjen Sol, dia tidak akan lagi takut. Dia memperhitungkan bahwa ketika saat itu tiba, eselon atas sekte manapun akan mencoba membujuknya melalui segala cara yang mungkin jika dia ingin mengungkapkan dirinya. Lagi pula, siapa yang begitu bodoh untuk membuat musuh dengan kultivator jiwa baru lahir? Dengan pemikiran ini, Han Li mulai mengingat pembuluh darah suci dari Gunung Dreamcloud yang terkenal di seluruh wilayah selatan surgawi. Pada akhirnya, 3 sekte pembudidaya besar yang menduduki pembuluh darah roh menjadi target prioritas bagi Han Li. Karena dia ingin memasuki salah satu sekte, Han Li tentu saja perlu membandingkan karakteristik dan kelemahan ketiga sekte tersebut. Tetapi sebelum semua ini terjadi, Han Li telah mengunjungi kota pasar kecil dan memperoleh informasi tentang 100 tahun terakhir di wilayah selatan surgawi. Sebelum Han Li berpisah dengan 2 saudara perempuan bersumpah, dia telah berbagi sedikit informasi dengan mereka. Karena kedua wanita itu adalah orang asing di negeri ini, mereka secara khusus ingin mengenal keadaan dan kekuatan besar negeri ini. Struktur kekuatan wilayah selatan surgawi telah sangat berubah sejak Han Li terakhir berada di sana. Pertama-tama, 9 negara di selatan surgawi telah dibagi antara Dao Iblis, Dao yang benar, Aliansi Dao Surgawi, dan Persatuan 9 Bangsa. Tidak ada lagi kekuatan individu yang mengendalikan masing-masing negara bagian. Sebelumnya, Han Li hanya mengetahui Dao yang benar, Dao Iblis, dan Persatuan 9 Bangsa. Setelah Han Li pergi ke Laut Bintang yang tersebar, negara adidaya yang dikenal sebagai Aliansi Dao Surgawi dibentuk. Itu terdiri dari para pembudidaya lebih dari 10 negara dengan ukuran berbeda untuk menentang Dao yang benar dan Iblis. Meskipun itu lebih besar dari Iblis dan Dao yang benar, itu tidak akan cocok jika Dao yang benar dan Iblis bersatu. Namun, itu hanya dengan kesepakatan diam-diam bahwa kedua belah pihak tidak akan mengganggu satu sama lain sementara mereka memperluas dengan mencaplok negara tetangga mereka. Bahkan selama momen damai yang singkat ini, mereka masih menganggap diri mereka musuh sepanjang waktu. Tidak mungkin mereka bisa membentuk aliansi. Selain itu, perselisihan telah meningkat secara internal atas distribusi keuntungan yang baru ditemukan dan kedua belah pihak telah tenggelam dalam perselisihan internal. Tak satu pun dari mereka tertarik untuk menghadapi aliansi Dao Surgawi. Adapun aliansi Dao Surgawi, mereka hanya aliansi yang terhubung secara longgar untuk memulai. Memiliki Dao yang benar dan Iblis meninggalkan mereka sendirian adalah apa yang mereka inginkan. Juga, kemungkinan mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang mereka sejak awal. Dengan ini, 3 negara adidaya mencapai keseimbangan. Faktanya, alasan mengapa ada 100 tahun perdamaian banyak berkaitan dengan Persatuan 9 Bangsa. Serikat 9 Bangsa telah mengambil banyak sekte kultivasi dan pembudidaya gelandangan yang dipindahkan oleh Dao yang benar dan Iblis, termasuk 7 sekte Yue, dan sebagai hasilnya sangat diperkuat. Dengan peningkatan kekuatan yang besar ini, mereka awalnya percaya bahwa mereka akan mampu menekan para prajurit mantra dari dataran Moulan. Namun, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa dalam perang mereka dengan suku Moulan, bahwa pasukan tangguh dari 2 suku tambahan akan datang membantu mereka secara kebetulan, melipat gandakan jumlah prajurit mantra. Pertempuran antara kedua belah pihak semakin intensif dan menyebabkan beberapa pertempuran besar, yang mengakibatkan sejumlah besar kematian di kedua belah pihak. Meski begitu, Persatuan 9 Bangsa menemukan diri mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bahkan beberapa tanah mereka disita. Tak berdaya, Persatuan 9 Bangsa mulai meminta bantuan dari Devil Dao, Righteous Dao, dan Heavenly Dao Alliance untuk bantuan.
Mereka juga mengancam bahwa jika ketiga kekuatan itu tidak mau mengirim orang, mereka akan secara blak-blakan mundur dan membiarkan prajurit mantra Moulan memasuki tanah mereka. Ketika ketiga pihak menerima informasi ini, mereka semua mengirim orang untuk membantu meskipun mereka tidak mau. Mereka semua tahu bahwa jika Persatuan Sembilan Bangsa mundur, maka prajurit mantra Moulan yang ganas akan membawa mereka ke dalam masalah yang tidak sedikit dalam beberapa hari mendatang. Dengan bala bantuan, Serikat Sembilan Bangsa mampu mencetak kemenangan yang menentukan, meninggalkan beberapa ribu pembudidaya mati. Mereka mampu mendapatkan pijakan yang stabil melawan serangan Moulan dan sekali lagi mampu berdiri teguh. Sejak saat itu, Persatuan Sembilan Bangsa memutuskan untuk dengan cerdik meminta 3 negara adidaya untuk mengirim mereka bala bantuan alternatif untuk menahan serangan Moulan. Jika 3 negara adidaya memilih untuk tetap pasif, maka mereka akan melakukannya juga dan membiarkan Moulan dengan bebas membuat kekacauan di wilayah mereka. Dengan demikian, setelah negosiasi yang panjang, keempat negara adidaya itu akhirnya mencapai kesepakatan. Dengan Serikat Sembilan Bangsa sebagai pemimpin dan 3 partai lainnya sebagai bawahan, mereka membuat fakta bersama melawan Moulan. Sebagai hasil dari fakta ini, Dao yang benar dan iblis telah berhasil tetap damai selama lebih dari 100 tahun meskipun telah sepenuhnya mencaplok domain besar mereka. Dengan ancaman tamak Moulan membayangi bahu mereka, mereka tidak berani gegabah memulai perang lagi. Adapun negara Si dan 2 negara tetangganya, mereka berdua milik aliansi Dao Surgawi. Sekte Pedang Kuno, Sekte Awan Melayang, dan Paviliun 100 kemungkinan termasuk di antara sekte inti aliansi. Chapter 599. Memasuki sekte. Dari 3 sekte yang mengendalikan pembuluh darah roh suci, pilihan paling optimal untuk Han Li bukanlah Sekte Awan Melayang tetapi Sekte 100 kemungkinan yang terkenal dengan penyempurnaan alatnya. Selain tujuan awalnya untuk menemukan area kultivasi, murid-murid Sekte 100 kemungkinan sangat mahir dalam menyempurnakan segala macam alat sulap. Rumor mengatakan bahwa sekte tersebut bahkan memiliki metode penyempurnaan untuk harta sihir kelas atas. Harta karun ini menyebabkan hati Han Li bergerak. Namun, sangat disayangkan bahwa sekte tersebut merekrut murid dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh 7 sekte negara bagian Yue. Mereka memprioritaskan perekrutan dari klan kultivasi dan jarang menerima orang luar sebagai murid. Selanjutnya, persatuan dari 5 klan pembudidaya yang paling kuat dalam sekte telah memonopoli bagian yang dialokasikan sekte dari pembuluh darah roh Gunung Dreamcloud di barat. Kedua faktor ini telah menyebabkan Han Li melepaskan pikiran untuk bergabung dengan sekte ini dengan sedikit penyesalan. Adapun Sekte Pedang Kuno, seperti namanya, sangat mahir dalam teknik pengendalian pedang. Semua alat sihir dan harta sihir mereka adalah berbagai jenis pedang dengan ukuran berbeda. Adapun sekte yang melindungi seni pedang mutlak sejati, itu sangat tajam dan dikenal luas di seluruh negeri. Sekte Pedang Kuno tidak secara eksklusif menerima murid dari klan pembudidaya, tetapi juga menerima pembudidaya gelandangan muda. Namun, sekte mengharuskan seseorang untuk sangat cocok dengan seni pedang mereka. Jika bakat seseorang tidak cocok dengan teknik kultivasi sekte, mereka tidak akan diterima. Inilah sebabnya mengapa mereka memiliki murid paling sedikit dari 3 sekte meskipun seberapa sering mereka merekrut. Di sisi lain, dengan mengandalkan serangan dominan mereka, para murid Sekte Pedang Kuno menang atas lawan dari kultivasi serupa, memimpin sekte tersebut menjadi yang paling kuat dari ketiganya. Tentu saja, mereka memegang nadi roh utama dari Gunung Dreamcloud. Sekte terakhir adalah Sekte Awan Melayang. Alih-alih terkenal karena penyempurnaan senjatanya seperti Sekte 100 kemungkinan, Sekte Awan Melayang terkenal karena ramuan pilnya. Spirit tempering pil yang legendaris adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh beberapa tetua sekte. Jadi terlepas dari kekuatan sekte yang lebih rendah dibandingkan dengan 2 lainnya, sekte itu berhasil memperoleh bagian timur dari nadi roh gunung. Selain itu,
Sekte Awan Melayang merekrut murid paling banyak dan memiliki persyaratan yang paling sedikit menuntut. Secara keseluruhan, sekte hanya memiliki 2 syarat untuk menerima murid. Terutama, sekte itu membutuhkan seseorang yang memiliki akar spiritual yang layak dan kapasitas untuk dibina. Kurang itu, mereka juga lebih dari bersedia untuk menerima murid yang memiliki bakat yang buruk selama budidaya mereka telah mencapai lapisan yang cukup tinggi. Bagaimanapun, Sekte Awan Melayang mengejar berbagai macam disiplin ilmu yang tidak teratur di luar teknik ramuan pilnya yang terkenal. Disiplin pemula ini membutuhkan sejumlah besar pembudidaya tingkat rendah untuk maju. Adapun pembudidaya kondensasi Ki gelandangan dengan bakat yang buruk, mereka jelas mengerti bahwa mereka tidak memiliki prospek masa depan setelah bergabung dengan sekte dan selamanya akan menjadi murid kelas rendah. Bagaimanapun, mereka bergabung dengan pemikiran yang mirip dengan Hanli, cukup nyaman untuk berlindung dalam kekuatan besar dari Sekte Awan Melayang. Karena alasan inilah para pembudidaya gelandangan berbondong-bondong ke sekte dalam jumlah besar. Dengan kebijakan penerimaan yang lemah dan bujukan dari spirit tempering pil yang legendaris, sekte tersebut tampaknya menjadi pilihan optimal bagi Hanli untuk menyusup. Dengan beberapa ketidakpastian yang tersisa, Hanli membuat beberapa pertanyaan tambahan dan mengetahui bahwa sekte tersebut akan segera menerima lebih banyak murid, segera menghilangkan keraguannya. Tanpa mengungkapkan rencananya, dia segera pergi dan berpisah dengan kedua wanita itu setelah melakukan beberapa persiapan. Saat hari perekrutan semakin dekat, banyak pembudidaya Ki kondensasi mulai berkumpul di jalan. Ketika Hanli melihat ini dari puncak gunungnya, dia dengan tenang bergabung dengan mereka. Dalam perjalanannya di sepanjang jalan setapak, dia tanpa tergesa-gesa berjalan selama sekitar 2 jam tanpa mencapai akhir. Ini bukan karena gunung itu besar, tetapi karena jalan batu dipengaruhi oleh beberapa teknik ilusi dangkal. Mereka mungkin ingin menggunakan ini untuk menggiling jumlah pembudidaya yang ingin memasuki sekte. Mengingat kondisi pintu masuk yang lemah dari Sekte Awan Melayang, mereka mungkin juga memusnahkan para pembudidaya yang terlalu tidak sabar untuk berjalan di sepanjang jalan. Beberapa pembudidaya yang berjalan di depan Hanli telah menemukan sesuatu yang salah, dan segera berkumpul dan mulai berbisik satu sama lain. Mereka tampaknya telah menebak apa yang sedang terjadi dan terus berjalan maju tanpa ragu-ragu. Kelompok pembudidaya tampaknya adalah kenalan. Meskipun telah diabaikan, Hanli melanjutkan perjalanannya tanpa mengindahkan mereka. Setelah 1 jam lagi berjalan di sepanjang jalan batu, mereka akhirnya mencapai beberapa tangga biru. Kelompok pembudidaya dengan senang hati mempercepat langkah mereka saat mereka menaiki tangga. Masih acuh tak acuh, Hanli dengan tenang menaiki tangga dan mengamati pemandangan di atas. Ada platform putih bersih besar yang lebarnya lebih dari 400 meter, dan satu-satunya struktur lain yang ada adalah pavilion kecil biasa-biasa saja di sisi lain. Ada beberapa puluh kelompok berbeda dari pembudidaya berpakaian berbeda di sekitarnya, tetapi tidak ada yang berani masuk ke dalam pavilion. Adapun Hanli dan kelompok di depannya, mereka tanpa berkata-kata bergabung dengan kelompok yang sudah ada di sana dan duduk di antara mereka. Hanli dalam hati mencibir pemandangan di depannya. Sementara pembudidaya gelandangan Ki kondensasi tidak dapat melihat apapun, Hanli mampu melihat melalui formasi ilusi dengan indera spiritualnya. Pavilion batu kecil di depan mereka sebenarnya adalah menara batu giok putih besar. Sebuah tanda yang digantung di menara memiliki 3 kata emas besar, Aula Awan Ilusi. 3 orang berdiri di bawah tanda besar dan melihat ke bawah pada pembudidaya Ki kondensasi yang tidak tahu di bawah, berbicara di antara mereka sendiri saat mereka memberi isyarat. Mereka hanya mengandalkan formasi mantra untuk penyembunyian dan tidak melakukan upaya lain untuk menyembunyikan diri. Dari ketiganya, 2 adalah pembudidaya pendirian yayasan awal sementara 1 pembudidaya pendirian yayasan pertengahan. Sepertinya mereka bertiga bertugas menerima pendatang baru. Hanli tanpa berkata-kata berjalan di antara kerumunan di dekatnya dan duduk di tepi dengan kepala tertunduk. Meskipun dia memejamkan mata,
Indera spiritualnya sepenuhnya menyelimuti 3 pembudidaya yayasan pendirian dan dia dengan mudah menguping pembicaraan mereka. Seorang pemuda berwajah pucat yang tampaknya berusia akhir 20-an menunjuk ke arah kerumunan dan berbicara dengan nada tidak puas, "Saudara bela diri senior Q. Meskipun tenggat waktu belum tercapai, tidak banyak pembudidaya gelandangan yang menarik perhatian kami. Sebagian besar pembudidaya di sini bahkan tidak akan lulus kualifikasi, dan jelas hanya berada di lapisan ke-7 kondensasi Qi. Apakah mereka berpikir bahwa sekte awan melayang mengambil semua orang? Tidak ada yang bisa kita lakukan. 3 tahun lalu, sekte kami menerima sejumlah besar murid karena mereka cocok. Dan karena paman bela diri senior Jin kekurangan tenaga, ada pengecualian yang dibuat untuk menerima 2 pembudidaya kondensasi Qi lapisan ke-8 pada saat itu. Ini menghasilkan kesalahpahaman bahwa lebih mudah untuk memasuki sekte kami. Itulah sebabnya ada begitu banyak pembudidaya gelandangan yang datang untuk mencoba peruntungan mereka. Pria bernama Senior Martial Brother Q adalah seorang kultivator yayasan pendirian pertengahan berjubah putih berusia 40-an dengan wajah tegas, persegi dan mata yang cerah. Seorang pemuda penuh semangat dengan sikap heroik tertawa kecil dan menambahkan, "Tentu saja, kita tidak akan begitu lunak kali ini. Bagaimanapun, murid-murid kelas rendah yang baru-baru ini diterima berada di sisi yang lebih buruk sehubungan dengan akar dan kultivasi spiritual mereka." Tampaknya seorang penatua memperhatikan hal ini dan telah memperingatkan Master Sekte. Karena itu, kami akan mengikuti kata-kata Master Sekte untuk tidak menerima apapun selain kualitas. Pemuda berwajah pucat itu melirik para pembudidaya gelandangan dan dengan jijik berkata, "Tidak menerima apapun selain kualitas. Jika itu masalahnya, maka akan baik-baik saja jika kita memilih 10 murid dan membiarkan sisanya pergi." Senior Martial Brother Q melirik pemuda berwajah pucat dan dengan tenang berkata, "Junior Martial Brother Liu seharusnya tidak meremehkan para pembudidaya gelandangan ini. Mungkin benar-benar ada beberapa jenius yang tidak berdasar di antara mereka. Saudara bela diri Junior Sun Huo pernah menjadi kultivator gelandangan juga, tetapi ia berhasil mencapai pendirian yayasan hanya dengan kerja keras selama 5 tahun. Meskipun dia diberi teknik kultivasi yang cocok dan pil pendirian yayasan untuk jasa yang diperolehnya dengan cepat, ini juga dapat dianggap sebagai bagian dari bakatnya." Ketika pemuda berwajah pucat mendengarnya, dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan batuk kering. Dia kemudian dengan cepat tersenyum seolah-olah dia merasa takut terhadap Senior Martial Brother Q dan berkata, "Senior Martial Brother benar. Aku salah bicara." Kakak bela diri Senior Q akan berbicara lebih banyak kepada pemuda itu, tetapi Hanli tidak tertarik, jadi dia mengingat perasaan spiritualnya dan mulai bermeditasi. Sampai saat ini, dia telah menahan Qi-nya ke titik di mana pembudidaya lain hanya menganggapnya sebagai pembudidaya kondensasi Qi lapisan ke-10. Dia seharusnya tidak kesulitan memasuki sekte. Sekitar setengah hari kemudian, ada lebih banyak pembudidaya di kerumunan yang memanjat tangga batu. Pada saat matahari terbenam, ada hampir 100 pembudidaya Qi kondensasi duduk di atas panggung. Mayoritas pembudidaya di sana adalah pemuda, tetapi ada juga seorang pria paruh baya dengan kultivasi yang sangat mendalam. Pada saat itu, hamparan cahaya merah tiba-tiba meledak dari paviliun batu dan menghilang untuk mengungkapkan menara setinggi 100 meter bersama dengan 3 siluet yang berdiri di atas. Kakak bela diri Senior Q mengalihkan pandangannya ke kerumunan dengan ekspresi tegas dan dengan tenang berkata, "Kami menyambut Anda semua rekan Daoi ke Sekte Awan Hanyut kami. Saudara bela diri saya dan saya akan bertanggung jawab untuk mengevaluasi Anda para murid. Saya harap Anda rekan Taois akan dengan jelas mendengarkan apa yang akan saya katakan selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan." Chapter 600. Memasuki Sekte V2. Setelah melihat perubahan mendadak dari lingkungan mereka dan mendengar kata-kata Senior Martial Brother Q, para pembudidaya di platform terkejut sesaat dan kemudian buru-buru berdiri, mengenakan ekspresi hormat dan penuh perhatian.
Semua pembudidaya di sana tahu bahwa jika mereka memasuki sekte awan hanyut yang hebat, mereka benar-benar tidak mampu meninggalkan kesan buruk dengan 3 pria yang berdiri di menara. Kakak bela diri senior Qiu mengungkapkan ekspresi puas setelah melihat para pembudidaya gelandangan begitu bijaksana. Kakak bela diri senior Qiu perlahan berkata dengan ekspresi serius, "Kalian rekan Taois semua harus mengetahui kriteria yang kita gunakan untuk menerima murid. Karena itu, saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Mari kita memiliki rekan Taois yang memiliki tri-atribut, atribut ganda, atau akar spiritual khusus berjalan maju." Kerumunan bergerak pada ini dan setelah beberapa saat, hanya 4 orang yang berjalan ke depan, 3 pria dan seorang wanita. Kakak bela diri senior Qiu mengalihkan pandangannya ke keempat orang itu dan dengan tenang berkata, "Kalian berempat akan mengikuti saudara bela diri junior Liu yang akan bertanggung jawab untuk mengevaluasi bakat kultivasi Anda." Pada saat itu, pemuda berwajah pucat melangkah maju dan tanpa berkata-kata melambaikan tangannya. Garis cahaya putih kemudian terbang keluar dari lengan bajunya dan berputar di udara sebelum berubah menjadi syal bordir besar yang dengan lembut melayang sekitar 1 meter dari tanah. Pemuda berwajah pucat muncul di atas alat sulap syal dengan kabur dan tanpa ekspresi berkata, "Naiklah. Aku akan membawamu berempat ke tempat lain dan memeriksa bakatmu di sana. Mereka yang tidak cocok secara alami akan dikirim kembali." Ketika keempatnya mendengar ini, mereka saling melirik dengan sedikit ragu sebelum naik ke syal. Pemuda berwajah pucat itu kemudian mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra dan menyebabkan syal bersinar dengan cahaya putih sebelum berangkat melalui langit dalam seberkas cahaya putih. Setelah mengirim pemuda berwajah pucat, senior martial brother Qiu melirik mereka yang tersisa dan melanjutkan, mereka yang memiliki kultivasi di lapisan ke-10 dan lebih tinggi, melangkah maju dan ikuti junior martial brother Yu. Selama ada yang tidak memilikinya terlalu banyak masalah dengan identitas mereka, mereka akan dapat memasuki sekte. Adapun Anda rekan Dao yang tersisa, jika Anda ingin memasuki sekte, maka Anda harus lulus ujian sebelum Anda akan diambil masuk. Jika Anda gagal, saya hanya bisa meminta Anda semua untuk rajin berkultivasi selama beberapa tahun lagi dan kembali setelah Anda meningkat. Setelah itu dikatakan, keributan terjadi di antara kerumunan. Terlepas dari beberapa individu aneh, mayoritas dari mereka mengungkapkan ekspresi kecewa. Tampaknya standar seleksi ini akan jauh lebih ketat dan menyebabkan beberapa pembudidaya berharap kebetulan tumbuh sangat putus asa. Meskipun dia mengatakan mereka dapat berpartisipasi dalam tes untuk tetap bergabung dengan sekte, semua orang tahu bahwa itu adalah kata-kata yang diucapkan karena kesopanan. Lagi pula, dengan jumlah orang yang hadir, tidak mungkin bagi sekte awan melayang untuk memberi mereka semua kesempatan. Tak perlu dikatakan, tes ini akan sangat sulit untuk dilewati jika kultivasi seseorang berada di bawah lapisan ke-10. Hanya pembudidaya di lapisan ke-9 kondensasi Qi yang memiliki peluang sukses sekecil apapun. Di masa lalu, hanya sedikit pembudidaya di lapisan ke-9 yang dapat lulus tes ini. Meskipun orang-orang itu semua memiliki bakat yang buruk, mereka mampu berhasil melalui pertunjukan ketekunan yang luar biasa. Akibatnya, meskipun prospek masa depan mereka kurang, sekte awan melayang akan bersedia menerima mereka karena mereka dapat berkontribusi terhadap berbagai disiplin ilmu baru mereka. Di bawah tatapan iri dari sisa kerumunan, Han Li dan 6 pembudidaya lainnya berjalan maju. Kakak bela diri senior Qiu mengalihkan pandangannya ke mereka dan menganggukkan kepalanya. Ketika pemuda gagah berani bermarga Yu melihat ini, dia melepaskan alat sihir terbang tanpa penundaan. Mangkuk sedekah perunggu besar muncul di hadapan mereka. Tanpa perlu kata-kata dari pemuda, Han Li dan kelompok pembudidaya dengan patuh naik ke alat ajaib. Mangkuk sedekah tembaga kemudian terbang jauh ke pegunungan Dream Cloud dalam seberkas cahaya. Adapun pembudidaya gelandangan yang tersisa yang tidak memenuhi syarat, Han Li benar-benar tidak tahu apakah salah satu dari mereka akan memasuki sekte. Dia juga tidak cukup peduli untuk mencari tahu. Pada saat itu,
Dia asyik memeriksa 6 orang lain yang diselimuti cahaya kuning mangkuk sedekah di sampingnya. Ada 4 pria dan 2 wanita. Terlepas dari seorang wanita berpakaian kuning halus yang tampak berusia sekitar 20 tahun, yang lain semuanya tampak berusia 30-an. Bahkan ada seorang kultivator berusia 50 tahun. Meskipun ia memiliki kultivasi terdalam dari kelompok di lapisan ke-12 dari kondensasi Qi, Han Li hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hati. Jika mereka tidak memiliki banyak keberuntungan, pembudidaya dengan bakat yang buruk harus menghabiskan banyak waktu berkultivasi jika mereka ingin mencapai lapisan ke-10 atau lebih tinggi, sehingga Han Li dan wanita berpakaian kuning memiliki penampilan termuda di dunia. Kelompok. Jika bukan karena botol misterius yang Han Li temui, dia takut dia akan menghabiskan sebagian besar hidupnya berkultivasi seperti pembudidaya lapisan ke-12 hanya untuk mencapai lapisan ke-6. Memasuki sekte kultivasi besar tidak akan mungkin terjadi. Ketika Han Li mulai merenungkan masa lalu, dia memasuki kondisi linglung yang langka. Segera setelah itu, dia mendapatkan kembali kejernihan pikiran dan melihat yang lain. Meskipun mereka tidak tampak sangat menonjol, mereka memiliki wajah yang penuh kegembiraan. Tapi ketika tatapan Han Li jatuh ke pria berjanggut besar, dia menyipitkan matanya sejenak, tapi segera ekspresinya kembali normal. Ini bukan karena sesuatu yang tidak biasa tentang penampilan pria itu, tetapi karena ada jejak yin qi dingin yang tak terlukiskan dalam dirinya. Yin qi ini tersembunyi dengan sangat baik dan jika bukan karena rasa spiritual yang luar biasa dari Han Li, dia akan benar-benar melewatkannya. Ini jelas bukan seni kultivasi yang termasuk dalam 5 elemen. Dari fluktuasi qi spiritualnya, dia jelas memiliki beberapa teknik sihir yang tidak biasa. Namun, budidaya lapisan ke-10 pria besar itu bahkan tidak sedikit salah, menyebabkan Han Li merenungkannya dengan rasa ingin tahu yang besar. Saat Han Li tenggelam dalam pikirannya, hamparan besar kabut tak berujung muncul di depan mangkuk sedekah yang besar. Kabut putih ini sangat tebal dan bergolak saat suara guntur bergema samar. Hati Han Li tergerak dan dia mengirimkan indera spiritualnya. Namun, sesuatu menghalanginya ketika dia mencoba mencapai sekitar 30 meter ke dalam kabut. Han Li dalam hati gemetar, mengetahui bahwa kabut putih adalah batasan yang tidak biasa. Itu mungkin salah satu sekte tangguh yang melindungi sekte Drifting Cloud Sekte. Dia tidak berani mengujinya lebih lanjut dan buru-buru mengingat indera spiritualnya. Kelompok pembudidaya gelandangan semuanya mengungkapkan ekspresi kagum ketika mereka melihat kabut yang tak berujung. Meskipun mereka belum pernah menemukan formasi mantra sebelumnya, pembatasan yang mencengangkan di hadapan mereka telah sangat memperluas perspektif mereka. Pada saat itu, pemuda bermarga Yu membentuk mantra tangan dan alat sihir terbangnya perlahan berhenti. Kemudian dia meraih kantong penyimpanannya dan mengeluarkan bendera formasi biru. Setelah menggumamkan sesuatu, bendera di tangannya mulai bersinar dengan pancaran tajam yang berangsur-angsur tumbuh. Membuka. Setelah pemuda itu menyelesaikan mantranya, dia memelototi kabut dan mengarahkan bendera formasi ke sana. Sinar cahaya biru setebal mangkuk melesat keluar dari ujung bendera langsung ke kabut, mengarah ke pemandangan yang menakjubkan. Area kabut lainnya bergolak seperti sebelumnya, tetapi bagian kabut di depan mereka menjadi sangat tenang. Kemudian mengikuti serangkaian lonceng yang jelas, Qi putih berpisah di depan mereka, memperlihatkan lorong selebar 10 meter. Setelah ini terjadi, pemuda bermarga Yu membawa kelompok itu melewati lorong tanpa penundaan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan. Tidak lama kemudian, lorong itu ditutup dan gelombang guntur terdengar sekali lagi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, kelompok itu akhirnya melewati kabut dan muncul sebelumnya di dalam tanah tersembunyi. Bahkan sebelum mereka bisa melihat dengan jelas melewati kabut, mereka merasakan qi spiritual yang padat menyerang mereka. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan merasakan sedikit kegembiraan di dalam dirinya saat dia melihat ke depan.
Ada hamparan bumi yang luas dengan tanaman hijau menghijau, aroma harum, kicau burung, dan beberapa gunung yang membentang lebih dari 3 kilometer mencapai sejauh mata memandang. Di sekitar gunung-gunung ini terdapat bangunan dengan berbagai ukuran termasuk aula istana dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan banyak pembudidaya berpakaian beragam yang bergegas dengan tergesa-gesa. Setelah melihat keterkejutan dan kegembiraan mereka, pemuda bermarga Yu diam-diam tersenyum. Dia kemudian menunjuk ke puncak gunung terdekat dan berkata, "Perhatikan baik-baik. Ini adalah 6 puncak luar biasa dari biara Sekte Awan Melayang. Jika Anda benar-benar memasuki sekte kami, ini akan menjadi rumah Anda. Tapi pertama-tama kami akan menuju ke kediaman inisiasi Gunung Dayspring. Anda akan menjelaskan sedikit tentang masa lalu Anda dan kemudian kami akan menguji kultivasi Anda." Bersambung ke chapter 601. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.